Miko, Halo Kak Gata, selamat ya, pagi. pagi. Islam Kristen, Bang. Kristen Kak Agatha. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Kak Agatha. Jadi apa namanya? eh Manusia diciptakan pada umumnya kan hidup yang kekal ya Kak Agatha ya. Kenapa? Gimana? Pada dasarnya manusia itu Tuhan menciptakan manusia itu hidup kekal ya Kak Agatha ya. Abadi, abadi. Bermula namun tidak Abadi. berakhir. Oke, manusia diciptakan dari debu tanah dan tiupan napas Allah ya. Betul ya Kak Agatha ya? Pertanyaannya langsung, bro. Kalau kamu ngajar, Nah, buka aja room kau. Iya, maksud aku gini Kak Kata, kan ada orang apa namanya dalam keadaan sakit tapi susah sembuh. Nah kan gitu, ada yang susah Hubungannya? sembuh, ada gampang sembuh. Nah pertanyaan saya begini, apakah orang yang susah sembuh itu karena ruhnya manusia dalam dirinya itu tidak 100% lagi atau berkurang dari 100% begitu? Hubungannya apa? Sehingga Aku dia susah. sudah ngerti. Kan manusia itu sepenuhnya kan ruhnya Yesus Kristus itu kan 100% ada dalam diri manusia itu. Bang punya Kan gitu. Alkitab? Punya Alkitab? Jadi kalau Aku ada kamu mau satu tahu kenapa manusia itu sakit, karena ini. Kan tadi kamu udah bilang sejak semula manusia itu diciptakan itu abadi. Saya juga udah katakan Iya, itu. betul. Lalu kenapa Iya, setuju. manusia itu bisa mengalami sakit? Karena mereka jatuh dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, nah manusia itu terkutuk. Makanya dikatakan Alkitab seperti ini ya. Jadi kalau kau nanya kenapakah ada orang sakit? Nah karena ini manusia itu sudah jatuh. Kodratnya itu tidak lagi dimuliakan. Tapi nih. Coba kamu baca kejadian 1 ya. Oh, yang kejatuhan. Bukan. Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16 ya. Firmannya kepada perempuan itu susah payah waktu mengandung. Akan kubuat engkau sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Nah, ini untuk perempuan ini kenapa sakit ini? Alasannya karena manusia itu sudah tidak taat kepada Allah, sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk laki-laki dikatakan, lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon itu, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan kau hasilkan bagimu. Dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu. Nah, kalau kamu berpeluh, capek tiap hari, jadi sakit nggak badanmu? Iya, sakit. Ya, ini. Jadi kenapa manusia itu bisa sakit? Kenapa manusia itu selalu mengeluh? Kenapa manusia itu sekalipun dia kaya, dia itu tidak pernah tenang hidupnya? Karena ini. Makanya dibaca nih Alkitabnya. Nih, jadi karena manusia itu selalu dia ke padang mencari makanannya. Orang kaya pun ke kantor. Tiap hari bekerja, akhirnya jadi capek dan lelah. Lama-lama apa? Capek, Tahu itu menjadi lemah dan akhirnya mati. Itu bukan karena dari ruh Tuhan. Nggak nyambung itu. Iya, makanya aku orang awam agak ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaannya begitu. Iya, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan. Ini apa namanya? Bagaimana caranya ketika seseorang itu jatuh dalam sakit cepat sembuhnya Kak Agatha gitu dan tidak akan kembali sakit lagi, masih meminimalis ada jatuh sakit lagi. Kita lihat kalau di dalam Matius firman yang cocok ke sana karena. Ya. Kita kalau baca lagi di dalam Matius, Yesus itu selalu mengusir setan dan menyembuhkan. Jadi memang karena ada setan lah di dalam diri manusia itu, ada roh lain selain roh manusia itu di dalam diri manusia, sehingga manusia itu gampang sakit. Nah, itu carikan dulu ayatnya, Faslab, yang Yesus mengusir setan dan menyembuhkan. Oke. Yang harus jenis ini harus berpuasa itu bukan? Bukan. Coba cari aja, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dan menyembuhkan, itu judulnya tuh. Lupa itu ayatnya. Matius 8 kah? Coba baca. Wait ya. Jadi kalau kamu mau cepat sehat dari penyakit,
Ini di dalam gereja itu ada sarana ya, dalam 7 sakramen itu ada sarana perminyakan. Nah, sarana perminyakan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu selalu mengusir setan dan mendoakannya kan. Nah, jadi kalau untuk orang-orang Kristen yang kalau dia sakit, gimana Kak caranya supaya sembuh? Panggil imam untuk mendoakan kita dan lakukan sakramen perminyakan. Gitu, Bang. Karena ini juga yang sering dilakukan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus gitu. Ketemu tak ketemu? Oke, silakan. Oke, jadi untuk ini Kak Agatha, bentar bang. Oke. Siap. Dalam case ini ya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang itu yang menderita sakit. Oke. Jadi ini yang dilakukan Yesus di dalam keimamatannya. Dia datang melayani juga kan, melayani manusia gitu. Nah, ini juga yang diturunkan kepada murid-muridnya. Ya, supaya apa? Supaya di dalam gereja itu melakukan sakramen perminyakan ini dengan cara apa? Mendoakannya dan mengusir roh-roh jahat. Seperti itu. Oke. Aku pernah dengar itu di mana ya? Saya lupa khotbah gitu ya. Firman itu perlu didoakan Kak Agatha gitu supaya manjur untuk apa? Gimana ceritanya firman gitu didoakan? Coba saya juga mau tahu firman didoakan. Mendoakan firman gitu. Jadi ketika gimana kita mendoakan firman itu gimana? Firman kok didoakan? Aku masih nggak nyangkep. Firman apa didoakan? Firman didoakan orangnya bang, orang yang sakit yang didoakan bang, bukan firman didoakan. Maksud aku Kak Agatha kayak gini ya, maaf nih saya awam nih nggak begitu Pak ini ya. Ketika kita baca Alkitab nih, kita pahami ya kan, kita pahami, terus kita teliti, terus mendeklarasikan firman itu, terus mendoakan firman itu supaya manjur begitu loh. Gimana mendoakan firman manjur? Aku agak bingung bang, walaupun awam kita kan tahu cara berkomunikasi kan ya. Coba bang, aku juga nggak ngerti bang, firman didoakan. Gimana firman manjur? Gimana firman manjur? Emang firman ini apa? Kan di kita kalau nggak salah kan di kita kan kalau nggak salah perlu mendeklarasikan firman. Karena kala ini loh, ini buku ya kan, bang, ada tulisannya, ada firman kan gitu. Sebentar. Nih udah nanya ngeyel kan. Tadi kan abang nanya gimana caranya Kak untuk orang-orang yang sakit. Nah itu imam yang dari gereja itu dengan cara apa? Dia mendoakan. Setiap doa yang diucapkan oleh sang imam itu ketika melayani sakramen perminyakan, itu mereka juga menggunakan firman Tuhan. Bukan tidak menggunakan firman Tuhan. Jadi yang manjur itu apanya Kak? Yang manjur itu ya kuasa Tuhan Yesus. Gitu. Supaya berkuasa jangan didoakan, tetapi imam itu memang tugasnya berpuasa. Makanya tadi Faslab juga sempat bilang kan, jenis ini harus dilakukan dengan berpuasa ya. Karena imam-imam itu memang harus rajin puasa, dan orang Kristen itu makanya disuruh untuk berpuasa. Itu tadi juga kita udah bahas pertama kali saya buka live. Ya, orang Kristen itu memang harus berpuasa. Rabu dan Jumat itu adalah puasa wajib harian sebelum melakukan perjamuan atau ekaristi, juga berpuasa. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana Kak caranya supaya seorang imam itu bisa membantu menyembuhkan jemaatnya? Ya dia pasti berdoa dan berpuasa. Itu Pak. Ya, jadi bukan mendoakan firman. Tetapi orangnya, imamnya berdoa, si yang sakit pun berdoa dan juga berpuasa supaya bisa cepat sembuh. Gitu Pak. Silakan Pak Hol, dan ada lagi yang mau ditanya. Firman jangan didoakan Pak, firman itu nggak ngapa-ngapain kok. Itu ya Pak ya. Biasanya pelayan-pelayan di gereja itu pasti mendoakan orang. Jadi yang perlu didoakan itu adalah orang sakitnya. Itu, dan si pendoanya itu juga harus berpuasa. Tadi udah dijawab si Pasli. Iya, jadi jenis ini harus dilakukan dengan cara berpuasa. Matius 17 ayat 21. Tuh, makanya orang Kristen itu harus puasa biar jangan cepat kerasukan setan.
Halo? Halo. Islam Kristen, Mbak. Halo, saya Islam. Ini ayah saya mau ngomong, mau tanya. Oh ya, silakan Kak Vita. Bogor. Apa Yesus itu Tuhan menurut agama Kristen? Allah dan manusia, Pak. Allah dan manusia. Itu ada dalilnya dalam kitab Kristen, Mbak? Ada. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Iya. Terus di situ juga saya pernah baca apa? Tuhan Maha Besar. Betul tidak, Mbak? Betul. Iya. Apakah Yesus besar apa kecil? Betul. Keilahiannya besar, memenuhi alam semesta ini. Harusnya kalau besar kan tidak bisa tinggal di dunia. Oke. Dia bukan tidak bisa tinggal di dunia. Kalau maha besar berarti dia memenuhi alam semesta. Setiap alam semesta ini dipenuhi oleh energinya. Itulah kemahabesarannya Tuhan Yesus. Kalau Allah itu tidak ada di dunia, maka Allah itu kecil. Kenapa? Karena ada ruang yang kosong di dunia ini yang tanpa Tuhan. Apakah yang ada bernama Allah? Apa? Apakah yang ada bernama Allah? Yang ada bernama Allah. Allah ini yang mana maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan katanya Allah ada. Oh, bukan Allah. Dalam iman Kristen, Allah itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Itu beda Tuhan. Ya, kalau Allah itu kan baru ada di abad 7, baru disembah oleh orang-orang di abad 7. Yang pertama sekali yang menyembah Allah SWT itu kan adalah Muhammad. Yang memperkenalkan Allah dalam iman Islam itu kan Muhammad. Ya, Jadi terus, Allah yang dimaksud di dalam kitab kami itu adalah Bapa. Dalilnya di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah ini. Bapak Gedein pas lab. Bapak ya kan? Bukan Bapak, Pak. Bapa. Coba bukain pas lab dalilnya. Sabar, Pak. Nih, dengerin. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia merupakan asal usul dari Sang Anak atau Sang Firman dan segala sesuatu yang diciptakannya. Ini definisi Bapa itu ini, bukan bapak-bapak berkumis seperti Bapak. Itu Bukan, namanya paham, manusia. saya paham, masalah itu paham. Ya, Bukan bapak yang berkumis, bukan, saya paham. ya. Yang silakan. dimaksud bapak kan yang Allah, Maha Pencipta, Allah kan, kami, gitu kan? iya Allah kami ya. Jadi bukan Iya. Allah Yang SWT, Maha karena Kuasa, Allah, ya kan gitu. karena Allah itu bukan disebut Bapa, karena Allah kan tidak beranak, Pak. Saya tidak bicara Allah, sudah bapak. Ikuti Mbak aja. Ya. Yang bapak itu kan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi, kan gitu kan? Ya karena Yesus itu adalah firman yang satu di dalam Bapa. Loh, kalau Yesus firman berarti Yesus itu ciptaan, Mbak. Bagaimana bisa Anda mengatakan firman itu adalah ciptaan? Firman kan perkataan. Oke, apakah perkataan Kita Allah bukan diciptakan? kata-kata. Oke, Gimana? apakah perkataan Allah itu diciptakan? Tidak dong. Yohanes Ya. 1 ayat 1 Faslab. Jadi, Saya tanya. Bentar, Iya, ini dijawab sabar. Pakai Iya, iya. dalil ya. Iya. Jadi di dalam iman Kristen firman itu tidak diciptakan. Kenapa? Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah itu kekal, maka firman itu kekal. Jadi Anda salah jika mengira bahwa firman itu diciptakan atau perkataan itu diciptakan. Iya. Bagaimana mungkin Allah menciptakan firman-Nya sebelum dia berfirman? Nah, ini kan ribet banget ini. Iya. Ya. Oh. Saya tanya lagi, Mbak. Jadi Yesus itu ciptaan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia adalah sang firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Iya. Maaf ya, tanya lagi. Ya. Bumi, langit, dan seluruh isinya ciptaan Bapa apa tidak? Ciptaan Bapa dengan firman dan rohnya. Iya, berarti kita juga anak Allah dong. Iya betul. Yohanes 1 ayat 12 pasal. Coba. Itu digeser aja. Masih itu. Nggak bisa Sabar, jalan. Pak. Nggak bisa Betul. jalan. Nggak bisa. Nih Pak. Sabar. Kurang penglihatan, kurang bagus. Ya nggak Maaf. apa-apa, saya bacakan untuk Anda. Oke? Iya. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang menerima Yesus yang menjadi anak-anak Allah. Kalau Anda tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, ya Anda bukan anak-anak Allah. Sebentar, Mbak. Tuhan Coba itu- bukakan Faslab, iblislah yang akan menjadi bapakmu sebab engkau melakukan kehendak-kehendaknya. Jadi selain daripada yang di luar Yesus itu disebut anak-anak iblis. Karena mereka menyembah iblis. Bentar ya Pak ya. Karena bagi kami itu Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Yang Sebentar. daripadanya berasal segala sesuatu. Sebentar ya Pak ya. Kita Ya. kasih dalil ya. Dia adalah pembunuh sejak semula ini, iblis ini. Nah, ini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Bukan ini. Iblislah yang menjadi bapamu yang mana tuh? Ayat berapa? Oh, bawahnya. Iya, bukan.
Naikin ke atas, ayat 44-nya. Naikin ke atas, soalnya ada kena bunga-bungaan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Bapaknya di sini iblis ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oh, maksudnya iblis itu anak bapak juga, Mbak? Bukan. Kok Jadi bisa bapak ada kan iblis dikatakan Allah. Jadi kalau kamu mengikuti iblis, ya Allahmu adalah iblis. Kalau kamu mengikuti iblis, dialah bapamu, dialah Allahmu. Udah sebentar, Mbak. Ini saya bingung. Hmm. Tadi bapak Bapak itu adalah Allah. adalah Allah. Allah katanya Allah. Bukan Allah tadi ya. Bukan. Bukan Allah gitu kata orang Kristen ini ya. Iya dong. Nah, iya. Iblis juga anak Allah. Bukan, iblis itu tuh Anak pendusta. Bukan, itu jawabannya tuh. Iblis Ah, itu pendusta, pembunuh sejak semula. Jadi yang suka memati-matikan, penglihatan saya yang kurang suka bagus. mengajak itu adalah iblis, itu maksudnya. Iya, Karena iya. Allah kami itu tidak membunuh, tidak mematikan. Iya. Iblis itu ciptaan Allah apa tidak, Mbak? Iya, yang diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat. Namun ketika dia memberontak, dia membangkang, dia menjadi iblis. Memberontak itu ciptaan Allah bukan? Bukan, pemberontakan itu berasal dari si iblis itu. Bumi, langit dan seluruh isinya ciptaan Allah apa bukan? Iya, ciptaan Allah Bapa kami dong. Kalau begitu iblis juga ciptaan Allah dong. Yang diciptakan itu malaikat. Contoh ya Pak, kalau Ya. Anda tidak mengerti pertanyaan saya, Anda misalnya punya anak. Yang dilahirkan istri Anda itu misalnya nanti ketika dia umur 18 menjadi penjahat. Apakah istrimu dikatakan melahirkan penjahat atau dikatakan melahirkan anak? Maksudnya gimana, Mbak? Lah. Anda kan punya anak nih, misal nih Kak Vita ya, nih, misal Ya. Kak Vita ya. Kak Vita ini anak kamu umur 20 tahun. Iya. Terus dia menjadi penjahat nih. Apakah nanti bisa dikatakan atau saya narasikan istrimu dan kamu itu melahirkan penjahat atau melahirkan anak manusia yang namanya Vita? Nah, ya memang begitu. Kalau memang Apa jahat, yang ya saya kamu tanya? gimana Yang lagi? saya tanya yang dilahirkan oleh istrimu dan yang dilahirkan oleh kamu itu seorang anak manusia namanya Vita atau penjahat? Meskipun anak saya jahat, tetap anak saya, Pak. Enggak, saya nggak nanya itu. Yang dilahirkan istrimu itu anak udah jadi penjahat atau belum? Sebelumnya, kan, Mbak? Ya iya dong. Sebelumnya, kalau baru lahir ya masa penjahat. Nah, jadi yang diciptakan oleh Allah kami itu adalah malaikat sebelumnya. Lalu ketika Iya, dia memberontak, paham. dia Oh, menjadi paham. sebentar. Paham, Mbak. Bentar, sekarang kalau harus paham kamu memang. Jadi yang diciptakan oleh Allah kami itu adalah malaikat. Semua yang baik itulah yang diciptakan Allah kami. Tetapi ketika dengan kehendaknya malaikat ini memberontak kepada Allah, dia menjadi disebut iblis atau satan. Gitu Pak Vita. Jadi jangan dibilang, apakah Allah kalian menciptakan iblis? Tidak. Karena Allah kami tidak pernah menciptakan pendusta. Gitu Pak Vita. Silakan dibuka mute-nya Pak Vita. Tolong dibantu buka Kak Vita. Ini bapaknya mungkin nggak tahu cara buka mute Kak Vita. Undang untuk ini Faslab. Udah. Nah, silakan Pak Vita, silakan dibuka mute-nya. Sekarang udah paham ya. Jadi yang diciptakan itu sebelumnya adalah malaikat. Ketika dia menjadi jahat atau menjadi pendusta, dia tetap yang diciptakan sejak semula adalah malaikat. Bukan kejahatannya. Karena kejahatan itu, coba buka lagi tadi Faslab, berasal dari dirinya sendiri. Tadi ayatnya itu bagus sekali, ayat 44. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginanmu, keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, sebab tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dosa, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi dari iblis itu, kehendak iblis itu sendiri, bukan dari kehendak Allah kami. Itu Kak Vita. Tuh ya. Seperti itu. Gimana? Kak Vita, halo. Halo, Kak Vita. Nggak bisa dibuka mute-nya dia, Faslab. Udah diundang 2 kali padahal. Mungkin dia nggak ngerti. Turun dulu nanti naik lagi. Kalau udah diturunin kan dia kirim permintaan kebuka. Halo Kak Vita. Halo, ya, Silakan. Mbak.
Ya, lanjut. Lanjut ya. Mau tanya apa lagi? Udah Nah, paham ya tadi ya? Ya, sudah paham maksud Mbak, saya sudah paham. Ini saya tanya, kan tadi Mbak mengatakan iblis ciptaan Tuhan, kan gitu ya Mbak? Malaikat yang sebelum menjadi iblis Enggak, itu yang saya tanyakan, iblis ciptaan Tuhan apa tidak? yang diciptakan malaikat. Anda melahirkan penjahat atau enggak sih, Pak? Enggak. Saya enggak mau tanya dalil nanti. Iya. Nanti ujung-ujungnya saya tanya dalil. Jangan Itu tadi dalil, Pak. Saya tunjukkan iya, dalil. kan gini ya, bumi, langit dan seluruh isinya ciptaan Allah, kan gitu ya? Iya, betul. Semua yang Iya, diciptakan Allah yang baik-baik. Nah, sekarang yang saya tanyakan, iblis ciptaan Allah atau tidak? Yang diciptakan itu malaikat. Loh, Keiblisan itu berarti adalah iblis bukan kejahatannya. bukan ciptaan Allah. Dari tadi belum nangkep berarti, Pak. Nangkep saya penjelasan sampean. Ini Ya, baik jadi istri disesuaikan Anda dengan melahirkan dalil. nih bentar ya. Bukan- Anak Anda ini kan bukan cuma pembunuh. penjelasan kosong loh tuh Mbak. Loh, ini bukan penjelasan kosong, Pak. Anak-anak kan pembunuh. Apakah istrimu melahirkan Ini pembunuh? Mbak. Ya. Dijawab dulu dong. Apakah Saya dulu, anakmu saya itu dulu. Gantian, ya. Sekarang saya tanya, apakah Ya. si Vita ini adalah pembunuh yang dilahirkan istrimu? Yang kau lahirkan? Baru lahir tuh Mbak. Iya. Kalau baru lahir ya enggak Mbak. Ya itu kalau baru diciptakan oleh Allah yaitu malaikat. Iya, kan tidak Set- bisa tidak setelah bisa dia menjadi dibandingkan iblis. dengan itu Mbak. Masa manusia dibandingkan dengan Allah, kan tidak mungkin. Kan itu kan cuma contohan Mbak. Saya kasih analogi loh, Pak. Saya kasih Iya, analogi paham. kepada Anda. Paham saya. Kalau Anda Mbak paham tadi, oke, sebentar. Kalau Anda paham, enggak bisa oke, saya nggak pakai analogi ya. Ini saya jelasin ya. Yang Iya. diciptakan oleh Allah kami itu adalah malaikat. Ketika dia menjadi iblis, malaikat itu Ya. menjadi iblis. Itu perubahan dari kehendaknya sendiri. Iya, Jadi yang paham. diciptakan Allah kami itu tetap Perubahan, Mbak, malaikat. perubahan itu juga ciptaan loh. Perubahan itu tidak diciptakan tetapi dilakukan. Kok tidak berciptaan Mbak? Katanya bumi Oke. langit dan seluruh isinya Perubahan ciptaan itu Allah. kenapa saya bilang Iya, perubahan loh, itu tunggu, saya dilakukan dulu, bukan gantian. diciptakan. Sekarang Kalau gini, saya Pak. diputus bicara yang tidak bisa Mbak. Tidak Oke. bisa paham sampai Sekarang loh, sebentar Pak. Kalau Anda mengatakan perubahan, apakah Allah merubah kamu atau kamu sendiri yang merubahnya? Allah yang merubah. Oke. Kalau Anda menjadi pembunuh, apakah Allah yang menetapkan Anda menjadi pembunuh? Mbak paham? Dengar Dengar dulu. udah kena. Dengar Kesini dulu. kau kena. Sekarang saya dengar tanya Anda, dulu. Ini apakah sesuai dengan ketika Islam Anda atau sesuai menjadi dengan- pembunuh, dengan Kristen? itu Kalau Allah dengan sendiri Islam yang saya melakukannya? Dijawab Hah? dong, Pak. jawab. Sesuai Anda dengan bilang, Islam? Sesuai dengan Pak. Islam atau Kristen? Dengar. Ya sesuai Kalau iman dengan Kristen, Anda lah. saya nggak bisa. Islam Tapi dan kalau Kristen. Islam, saya yang jawab. Pak, sekarang saya tanya, kalau dalam secara Islam, ketika Anda menjadi pembunuh, apakah Allah yang memerintahkan Anda? Gini dulu saya jelaskan dari awal ini biar Mbak paham. Misalkan Allah pembunuh, ya. Ngeri. Ini misal. Ngeri Ya. Allah yang pembunuh. Allah pembunuh. Ini misal, dengar dulu. Makanya dengar dulu. Jangan pakai misal lah, katanya Anda nggak mau pakai analogi, langsung Al-Quran jawaban dong. memang begitu, Mbak. Loh, giliran saya Mbak, pakai analogi Anda dengar nggak dulu, terima. dengar dulu. Loh, tadi Anda nggak mau pakai analogi. Ya, ini contoh. Allah ada, itu tidak? Allah Subhanahu Wa Taala maksud Anda? Loh, dalam Islam Allah ada. Tapi Nggak ada. bukan Dalam- nama dalam- Allah, loh, Mbak. Dalam Ada Islam Allah itu masih tidak milik ada, Allah. Pak. Dalam Islam Allah itu tidak ada, Pak. Loh, kok tidak ada sih? Oke, sekarang saya tanya, kalau Allah itu ada di abad kelima, Loh, siapa yang menyembah sampean Allah? tidak paham. Loh, Kata-kata enggak. Allah ada ini. Di abad kelima, Semua apakah Allah nama- sudah ada? Semua nama apabila disandarkan pada Allah disebut milik Allah. Sekarang saya tanya, Pak, Allah baru dikenal abad berapa? Apanya, Mbak? Allah dengan agama Islam itu dikenal abad berapa? Kalau saya yang Quran tidak tahu betul. Enggak. Faslab aneh ya, Faslab. Iya. Udah nggak tahu Ini tuh, apa-apa. Mbak. Sampean Udah nggak tahu bisa ngomong ya, Pak ya? perkataan saya dulu. Ah, Jangan Silakan, bicara silakan. sendiri. Dengar Silakan, dulu. silakan. Ini Allah Al-Quran pembunuh. ada- Lanjutkan. Ada nama-nama terbaik. Seperti Silakan, Pak. Asmaul Allah Husna. pembunuh tadi Anda bilang. Sekarang. Silakan. Lanjutkan. Allah pembunuh tadi yang Bapak bilang. Nah, ya gini. Semua nama apabila disandarkan pada Allah disebut milik Allah atau ciptaan Allah. Paham tidak, Mbak? Lanjutkan, selesaikan. Belum Ya. ada isinya yang Anda katakan. Ya, semua nama apabila disandarkan pada Allah maka disebut milik Allah atau ciptaan Allah. Contoh, Allah pembunuh. Di sini pembunuh ini milik Allah atau ciptaan Allah, Mbak. Bukan pembunuh bernama Allah, bukan. Salah paham, Mbak, kalau gitu. Saya tanya, Allah membunuh tidak? Kan Saya tanya, pertanyaan saya itu aja. Allah membunuh tidak? bukan Saya tanya. langsung. Kalau sampean tidak, kalau orang salah paham dengan kata-kata saya, bisa Iya, saya kafir. cuma Kalau dalam nanya. Islam. Enggak, saya nggak salah paham dengan perkataan Anda. Allah maha pembunuh tidak?
Gimana? Oh, Allah Maha Pembunuh. Waduh, Mbak, dengar. ngeri kali, Dengar. Pak. Oke ya, Dengar sesuai dulu dalil tadi perkataan Faslab. saya. Siapakah Ya, pembunuh sampean sejak nggak semula? paham. Silakan Faslab. Jauh sampean pemahamannya Buka masih. Faslab yang tadi. Oke. Allah Pembunuh Oke. ini yang mematikan. Ya, jadi gini yang Pak ya, mematikan semua. sebentar. Kalau Anda mengatakan Allah Anda Maha Pembunuh, dalam iman kami, pembunuh itu adalah iblis. Jadi maaf, benar sekali di dalam Alkitab kami bahwa hanya pembunuh lah yang dikatakan iblis. Mohon maaf ya Pak ya, Allahmu setara dengan iblis di dalam iman Kristen Pak. Ngeri sekali Pak, ya. Allah kami itu tidak pernah membunuh Pak. Nih, iblis pembunuh sejak semula nih. Jelas kan? Iblis. Nah Oh. ini ya Pak ya. Aduh, maaf Pak, lain kali jangan bertuhankan seperti ini lah Pak. Masa Anda bertuhankan pembunuh Pak? Ngeri dong Pak. Ada dalilnya. Coba. Ada Coba dalilnya Pak, nggak? Anda nggak salah ini Pak, menuhankan Allah yang membunuh Pak. Ada Kenapa dalilnya. Anda? Iya, silakan. Nih dalilnya nih. Ngeri ya. Astaga, janganlah menuhankan pembunuh, boy. Nih lihat ya. Serem sekali. Al-Anfal 17. Kita lihat teman-teman. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang Oh, membunuh. Bukan. Pak kita, Anda nggak salah ini menuhankan pembunuh. Halo, Mbak. Halo? Iya, silakan Pak. Ngeri kali Anda menuhankan pembunuh, Loh, Pak. sampean kan tidak paham. Sampean kan tidak paham dengan perkataan saya. Ini tuh baca Pak. Saya paham sekali, Pak. Loh, saya tidak kelihatan kalau baca itu, Mbak. Iya, Penjelasan saya iya. dulu. Jadi yang Anda narasikan Mbak, nanti. gini, Ini saya bacakan ya, gini Pak ya. dulu. Saya bacakan ya. Ini Quranmu ya. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Iya, kan sampean saya tahu. Wah. Sampean tidak paham dengan itu. Makanya saya ada Pak, yang gini. tolong ya Pak, Mbak. Bapak jadi manusia yang normal Pak. Jangan pembunuh Anda Tuhan kan. Pak, waras kan Pak. Aduh, Pak, saya ngeri ya, maaf ya, saya nggak bisa diskusi dengan yang bertuhankan iblis. Serem. Iya, serem banget loh dia. Dan dengan pedenya dia mengatakan itu. Maha pembunuh. Astaga Tuhan, apalah itu gelarnya dalam bahasa Arab? Aduh nggak tahu. Gue cari dulu. Aduh, serem ya. Sampean nggak paham, saya paham. Secara letterlek saya paham. Ya nggak usah dieksegese, udah letterlek banget kok. Ngeri ya Faslab. Nggak ada. Asal ustaznya nggak ada. Ya berarti dia yang menyematkan itu. Ngeri. Iya, al-maut. Al-Maut. Al-amut. Oke, Sado Biker. Halo. Ih, serem kan? Turunkan aja. Ya silakan turun aja sendiri Pak. Ah, capek kali aku nurun-nurunkan kau. Kerjaan kali. Kamu turun sendiri lah. Di tap-tap terus ini. Itu udah naik belum? Tadi ada yang minta naik itu. Dep furniture. Naik kan Faslam? Oh, gue lagi di Google. Ntar gue balik TikTok lagi. Enggak nih, udah. Halo. Halo Kak, Islam Kristen. Kristen Kak. Mau ngapain? Kak, gini, aku kan mau nanya ini kan. Kalau misalnya ada teman kita Muslim gitu kan, maksud aku mau ceritakan gini loh, Tuhan kami gini loh Tuhan. Maksudku, aku Kalau dia mau- nggak nanya nggak usah bang. Oh gitu ya. Iya. Kalau dia nggak bertanya nggak usah. Tapi injililah dia dengan perilakumu yang seperti Kristus. Cukup dengan begitu. Berperilaku baik, itulah penginjilan yang paling keren. Gitu. Jadi kalau dia tidak mempertanyakannya, jangan sok-sokan gitu. Anda mau menggiring perdebatan. Padahal di dalam Alkitab dikatakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Itu aja. Oke Kak, makasih Kak. Oke, jadi aku dapat. Makasih Kak. Oke. Itu ya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Nih kayaknya Islam nih Faslam. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Iya, 1,9 ini. Halo Rizky. Halo.
Islam Kristen. Islam. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan. Ya, ini masalah mau nanya tentang Yesus ini yang jadi viral ya. Yesus tuh dari dulu memang viral dia, tapi dia tidak pernah bikin masalah. Yang masalah adalah orang-orang yang cari masalah. Jadi kalau Anda bilang mau nanya masalah Yesus, Yesus nggak punya masalah sama semua orang. Orang aja yang cari masalah sama dia. Itu nggak masalah. Itu Yesus itu Tuhan kamu ya? Iya, dia Tuhan atas segala alam. Bahkan dia adalah Tuhan kamu, tapi kamu kan lebih memilih Tuhan yang lain. Udah diciptakan sama Tuhan Yesus, tapi kamu kan nggak tahu diri, malah nyembah yang lain yang nggak ada. Coba. Baik-baik Tuhan Yesus tuh nyiptain kamu. Dari abad 1 udah dia bilang dia yang menciptain. Yang kau Tuhan kan malah yang abad 7 baru muncul. Oh, itu berarti yang nyiptain saya itu Tuhan Yesus. Yesus. Iya dong. Terus yang nyiptain Yesus itu siapa? Dia pencipta. Namanya dia pencipta, masa dia diciptakan? Pencipta itu tidak diciptakan. Yang diciptakan itu kamu. Loh, bukannya Yesus ini anaknya Siti Maryam? Siti nggak tuh. Sejak kapan ada nama orang Israel itu Siti, Pak? Apa? Aduh. Baru tahu aku orang Yahudi namanya Siti. Enggak, Siti Maria. itu yang disalib itu siapa? Yang disalib itu adalah kemanusiaannya. Itu kan Yesus kan? Yang Iya, mati Yesus itu Allah dan manusia, Pak. Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia, seperti itu kurang lebih. Kenapa, Pak? Tapi Yesus itu kok bisa mati ya? Kan katanya dia Tuhan. Iya, Terus dia siapa yang bukan. membunuh dia itu siapa? Nggak ada yang membunuh dia. Dia mati atas kehendaknya supaya dia turun ke dalam dunia orang mati dan menyelamatkan orang-orang di zaman perjanjian lama termasuk Adam. Dia itu mau menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya di masa lalu. Makanya dia mati, turun ke dalam kerajaan maut. Itu. Makanya ada istilah ya. Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat karena di akhirat juga dia yang berkuasa. Itu, Pak. Terus lebih tua mana? Ini Adam sama Yesus ini. Oke, kita kasih faslab dalilnya. Yohanes 17 ayat 23 faslab. Bukakan. Ini saya bacakan ya. Nih, tua mana? Wong sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Ini pengakuan dia sendiri nih. Ayat berapa cuy? Ayat 23. Yap. Ayat 24, sorry. Oke. Gue bacain atau lu? Oh ya, bacain. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia. Oke. Sebelum dunia ada, Yesus itu udah dikasih. Jadi tua mana Yesus dari Adam? Ya duluan Yesus lah. Karena dia ada sebelum dunia ini ada. Itu jawabannya, Pak. Dah. Ada lagi, Pak? Begitu ya? Iya dong, pakai dalil dong. Oh, masih banyak pertanyaan saya. Ya, silakan aja, nggak ngurus saya. Kok ngotot? Nanya aja kok ngotot. Coba saya tanya, Allah itu baru ada kapan? Kenapa? Allah itu baru ada yang nyembah kapan? Ya, kalau saya kan nggak tahu. Nggak ya kan? tahu. Saya kan termasuk Kalau nggak tahu ngapain disembah, orang Pak? baru lihat. Yang tahu yang tak saya tahu nenek moyang kita. Jadi saya ngikutin nenek moyang kita. Gitu. Oke, Pak, Bapak tahu nggak, Pak, bahwa Allah itu baru disembah abad ke-7. Jadi dunia ini belum ada, Yesus itu terlebih dahulu telah ada. Jadi yang kau tuhankan itu baru ada di abad ke-7, baru diperkenalkan Muhammad. Sebelum diperkenalkan Muhammad nggak ada orang Islam. Orang Islam itu baru ada di abad ke-7. Jadi berpikirlah, Pak, kalau Anda nggak tahu siapa yang Anda sembah, ngapain disembah, Pak? Coba aku mau nanya. Yesus ini berdoa nggak? Ya, dalam kemanusiaannya dia berdoa.
Tadi saya sudah katakan dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Ketika dia menjelma jadi manusia, Tunggu dulu, kenapa dia berdoa? Kan dia sudah jadi Tuhan, udah mempunyai segalanya. Dia berdoa untuk siapa? Harus berdoa kepada bagaimana? Kan dia udah Bapaknya. kuasa. Berdoa kepada Bapaknya, termasuk yang tadi ditunjukkan. Itu adalah doa Tuhan Yesus Loh. untuk murid-muridnya. Oh, dia punya bapak. Iya dong, Bapak. Yesus itu punya bapak. Punya. Kenapa nggak nyembah bapaknya aja? Kenapa Tuh, anaknya Nyembah yang Yesus ya disembah? sama dengan menyembah Bapa, karena Yesus itu satu di dalam Sang Bapa. Oh, Yohanes 1 ayat nggak 1. bisa dong. Jadi kamu mempersamakan kalau anaknya Tuhan, berarti anaknya itu Tuhan juga gitu. Loh iya, masa iya kamu ini manusia, bapakmu bukan manusia? Iya. Bisa nggak Iya, kamu? benar. Kamu tapi Rizky. bapak saya yang Tuhan. Kenapa anaknya juga Tuhan, terus keturunannya Tuhan semua, itu berarti banyak dong Tuhan. Kan tadi Kalau saya begitu. bilang Bapa itu Allah. Kalau Allah itu bicara hakikat, Tuhan itu gelar. Gelar itu nggak diperanakan, Pak. Ya, yang Anda ngomong Tuhan itu Oh, kan gelar. berarti kayak udah ada ininya gitu ya. Jadi Coba kayak Pak, turun-turun saya tanya kayak- Pak, saya tanya Anda Pak. Kayak presiden gitu, Ya, turun ke anaknya kalau Bapak- gitu ya. Ya, kalau Gitu. bapaknya presiden, anaknya presiden nggak Pak? Nggak kan? Ya enggak lah. Karena Makanya aku bilang tadi. gelar, karena presiden itu gelar. Makanya saya bilang gelar tidak diperanakan. Tadi yang saya bilang adalah Allah. Allah itu merujuk kepada hakikat. Kamu manusia, makanya saya juga merujuk kepada hakikatmu. Makanya saya bilang, kalau kamu manusia, anakmu pasti manusia. Bicara hakikat. Kalau Tuhan itu gelar. Jadi kalau Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Itu Rizky. Justru yang kalau menyamakan itu adalah taat kepada Allah sama dengan taat kepada Muhammad. Anda menyamakan Muhammad dengan Allah. Betul tidak? Hah? Rizky, kok bisa kau taat kepada Allah sama dengan taat kepada Muhammad? Apakah Muhammad adalah Allahmu? Tunggu dulu, ini kok dari tadi saya di mute ya? Loh ya iya, orang kok Tunggu gak mau dulu. dengerin. Ya, aduh. Wah. Daripada nyembah Yesus, kenapa nggak nyembah bapaknya aja? Loh, daripada nyembah Ya Allah, itu Muhammad. tadi. Dengar Pak, daripada nyembah Muhammad atau taat Muhammad kepada itu nggak disembah, Muhammad, dengerin. kenapa nggak Anda taat kepada Allah saja? Kenapa harus taat kepada Muhammad? Saya tanya. Siapa yang mau nyembah Muhammad? Loh, Muhammad Anda itu taat- hanya perantara. Gini Pak, bentar. Kalau gitu kenapa Anda tidak taat hanya kepada Allah Ya saja? jangan di mute dong, jangan di mute dong. Saya tanya Pak, Anda bisa nggak taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Nih. Kenapa Anda Muhammad tidak taat itu kepada Allah saja? Nabi Kenapa taat kita, kepada- dia itu utusan Ngapain kau Allah. taatin? Ngerti Ngapain nggak? kau taatin Muhammad? Kenapa nggak kau taatin Siapa Allah? yang mau taat ke Muhammad? Lah, Gak itu ada yang taat ke Muhammad itu. Itu disuruh. Kita yang taat itu, kita taat ke Allah yang Maha Itu Kuasa. tuh baca Muhammad dalilmu. itu cuma hanya ngasih tahu. Itu baca memberi dalilmu, baca. jalan. Baca dalilmu tuh, baca. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad ini ya, dia mentaati Allah. Ngapain mentaati Rasul? Nah, kenapa nggak mentaati Allah Siapa aja? yang nggak ada? Itu mah cuma itu semua yang kembali kepada yang di atas, Tuhan yang di kepada Allah Pak, yang di itu atas. dalil Pak. Gitu loh. Pak, di sini bicara Tunggu dalil. dulu yang saya pertanyakan, tunggu dulu ya. Dah berisik. Itu dalil. Jadi kalau kau nanya, kenapa kami tidak menyembah Allah saja? Ya kami nggak bisa memisahkan antara firman dengan sang Bapa. Karena sang firman itu bersama-sama dengan sang Bapa dan satu di dalam Bapa. Itu tadi dalilnya, Yohanes 17 ayat 24. Nah yang kami pertanyakan justru itu ya Faslap ya. Kenapa harus mentaati Rasul? Sesungguhnya mentaati Allah. Kenapa nggak mentaati Allah saja? Dari kalimatnya jelas kok. Barang siapa menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Kan setara. Ngeri, berarti setara. Ya menyetarakan itu kalian. Tuh, kalau memang Allahmu itu sama seperti firman dengan sang Bapa, nah itu wajib. Naik kau Tiger, bukan takut. Saya malas bicara dengan orang dungu yang gak ngerti pemahaman seperti ini. Saya berusaha menjelaskan supaya kalian mengerti loh, bukan takut. Saya malas berdialog dengan orang yang tidak menanggap sama sekali. Saya kayak berbicara dengan batu, gak ada gunanya bro. Yang penting kamu dapat itu poinnya. Ya, kenapa kalian tidak taat hanya kepada Allah? Kalau Allah kalian hanya satu, kenapa mentaati Rasul? Kalian tuh udah sirik. Bahkan saya pun bisa menunjukkan bahwa selama ini umat Islam itu menyembah Muhammad, cuman nggak usah. Jangan, tunggu naikin orang dulu.
Ya, Tuhan itu gelar, Tuhan itu tidak diperanakan. Yang diperanakan itu adalah keilahiannya atau kemanusiaannya. Kita lanjutkan ya. Tiger, naik aja, kirim permintaan sini. Saya bukan takut, minimal kamu harus mengerti. Saya tuh berusaha supaya kalian tuh mengerti. Ya, berpikir keras saja. Halo, Halo, Islam Kristen, Hizkia. Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Mas, ini satu hal yang membuat timbul keraguan di hati saya, Kak. Barangkali Kakak bisa Ragu terhadap menjawab. apa? Ragu terhadap apa? Ini di pengakuan iman rasuli kan dikatakan, aku Masuk Islam percaya langsung aja. kepada Yesus Langsung Kristus. masuk Islam aja. Kalau ragu langsung masuk Islam. Nggak laku di sini ragu-ragu. Nah, nggak berpengetahuan kok udah meragukan. Ya, masuk Islam, auto Islam sana. Iblis yang menjadi bapamu. Ragu pula kok pengakuan iman rasuli. Kalau kamu tidak percaya sama apa yang dikatakan oleh para rasul, ya kamu tidak akan beriman terhadap Tuhan Yesus. Karena apa yang diajarkan rasul, itu yang diajarkan Yesus. Rasul itu adalah saksi mata dari sang firman. Pelayan firman. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau kamu meragukan, masuk Islam, sana. Nggak ada yang butuh manusia ragu-ragu seperti kau. Ragu kok sama rasul. Rasul mana? Di sini belajar aja. Jangan, kalau ragu-ragu, auto Islam aja. Nggak butuh. Tuhan Yesus juga nggak butuh orang-orang seperti kau. Ingat ya, lebih bagus sedikit daripada banyak tapi nggak berkualitas. Halo Bang Sentap. Halo Kak. Islam Kristen. Islam Kristen. Islam lah. Kok Kristen? Ngapain jadi Kristen? Masih ada juga yang nyembah sama yang di neraka. Ya, Astaga, ya nggak apa-apa Bang. Kita hargai kalau Anda memang Kristen memiliki itu nggak masuk neraka. akal. Kita double nggak sih? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Double. Iyalah. Double. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini aja temenin aja kaki Allah di neraka Pak. Sesuai hadis. Ya, kita mah ketawa aja. Hari gini masih nggak berotak gitu loh. Hari gini masih nyembah yang nggak ada. Abang untung itu, ada lagi sini. Halo Ajam. Halo juga. Bisa Kristen Jam. Jangan di jalanan dulu ah, sakit kepalaku. Masih di jalanan kok udah naik-naik. Yang di dalam rumah aja, di jalan nanti kok digorok orang loh. Kebayang aku ada lalu sini diketawain betul. Hari gini masih Islam. Halo. Faslap Faslap sih gimana? Masih udah. Agak panik. Kalau panik gue nggak buka room botol. Kalau panik udah tutup warung. Panik. Kan saya panik kok buka room tanya jawab. Inilah kalian ini aja dari typingan aja nggak berakal. Yang namanya panik itu kabur. Nah, itu dia. Halo Iwas. Kan Kristen. Indikasi kepencet. Turunin. Siapa yang mau bertanya nih? Iswati apa tadi tuh? Jangan lupa tap-tap sama nge-gip ya kalian ya, biar roomnya aman, damai, sentosa, sejahtera, nggak kena banned. Halo. Halo, Iswati. Halo, lo hilang. Lo kok iso? Udin sedunia. Dian Putra. Oke, kita naikkan ya. Ada yang namanya Dian Putra, Faslab. Dian Putra. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Agatha. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang. Islam sejati Mbak Agatha. Oh. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini masih Islam. Pertanyaan tentang Yesus banyak Mbak. Silakan. Apa ya? Hah? Apa ya? Katanya banyak. Pertanyaan apa yang cocok ini buat Mbak Agatha?
Ya udah, pikir-pikir dulu Pak. Yang mau naik di room saya banyak yang mau nanya. Halo, hai Ria. Banyak tapi satu aja ribet. Gimana sih? Halo, hai Ria. Mikum. Calon-calon fathersan ini kan. Halo, hai Ria. Kok masuk pulang sih? Apa? Kok masuk pulang sini gitu. Oh. Ya udah Pak, itu jualan dulu lah. Dagang juga masih di sini Pak. Itu ada Habibi Abid. Habibi, halo. User, halo. Dah gak jelas. Habibi, turun aja kalau ke Jeddah. Pertanyaannya banyak, tapi kok aja bingung satu pun. Nah, langsung, jangan ngabis-ngabisin kuota orang di sini. Ya. Ada mau ditanya, silakan. Udin. Iya. Oke, aku langsung saja nih. Bang Gata, Iyalah. ada nggak pengakuan Yesus dia beragama Kristen? Nggak ada. Masa Tuhan beragama Kristen? Tuhan itu nggak beragama, Bang. Oh, jadi Tuhan Yesus tidak beragama? Enggak lah, cuman Allahmu yang agamanya Islam. Sama kayak kau. Gimana? Hah? Kenapa Mbak Agatha mengamalkan? Iya. Orang yang beragama itu orang yang beriman kepadanya. Masa iya dia beragama Kristen, dia menjadi Tuhannya? Penginjil. Oke, saya tanya Anda, Pak. Allahmu agama apa? Agama Islam. Allahmu agama Islam sama kayak kau. Astaga Tuhan. Aduh Tuhan. Tunggu Pak. Sabar. Kalau Allah agama Islam berarti Allah sholat, Allah puasa, Allah zakat. Iya Pak. Karena orang Islam disuruh bersolat, zakat, puasa. Jadi Allah menjalankan syariat Islam. Jadi Allah KTP-nya Islam ya Pak ya. Masya Allah ya Allah ya Tuhan. Aduh, Faslab gimana dong? Dia udah sama seperti Allah Islam. Tapi omongannya berdalil tak di surah Muhammad 7, barang siapa menolong agama Allah. Oh, Allah agamanya Islam Pak. Kira-kira Allah puasa nggak Pak? Ya? Kira-kira Allah berdoa nggak Pak? Kalau Rasulnya puasa. Kalau Enggak, saya nanya Allahnya. ya walau nggak tahu Mbak. Masa Allah? Loh, kalau Allah itu agama Islam, Allah ya harusnya juga bersolat. Allah itu di mana? Kita orang Islam tak boleh tahu Allah itu nggak ada. Gini Mbak, yang tidak ada bukan berarti tidak ada Mbak. Loh, yang namanya tidak ada ya pasti tidak ada lah. Bukan berarti tidak ada. Pak, yang namanya tidak ada ya memang ketiadaan. Kalau Allah tiada ya berarti dia tidak ada dong. Gimana sih? Masa Mbak Agatha enggak? Contohnya banyak Mbak. Kalau Allah itu ada, dia memang tidak ada. Coba. Allah ada di mana? Saya tanya. Ada pikiran, Mbak bisa lihat pikiran Mbak. Bisa dong, di ronsen bisa. Semua dokter juga udah ngelihat. Iya, pikiran saya itu bisa dilihat melalui perkataan saya, bisa dilihat melalui apa yang saya lakukan. Kalau saya nyanyi berarti di pikiran saya itu nyanyi. Yang saya tanya Mbak bisa melihat itu? Bisa dinyatakan berarti ada. Namanya dinyatakan, berarti ada dong, nyata dong. Pikiran saya nyata. Sekarang saya tanya, Allah itu nyata nggak? Nggak. Ya udah, nggak ada. Anda menahankan yang tidak ada. Salah Mbak, nggak mungkin kami mengimaninya kalau nggak nyata. Oke, di mana lah kalau gitu Allah ada? Di hati Mbak. Nggak ada, Jijay. Maaf ya Pak ya, kalau Allah ada di hati saya, maka saya akan menjadi pembunuh. Maaf. Allah ada di hati saya. Gini Pak. Kalau Allah ada di hati saya, maka saya menjadi pembunuh. Kenapa? Saya tidak mau Allah ada di hati saya. Karena saya akan diajarkan untuk An-Anfal 12 Faslab. Allah memang tidak akan melekat di hati Mbak Agatha. Iya, kamu tadi yang bilang Allah ada di hati saya tolak langsung, auto. Saya langsung auto tolak. Kalau sempat Allah ada di hati saya menjadi penjahat. Nah, seperti ini. Ngeri, saya nggak mau. Tolong yang ngasih gift nanti dulu. Ketutupan. Ketutupan. Nah, baca. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap ujung. Apa Faslab? Disuruh apa? Tebas. Oh, nggak mau saya Pak. Kalau Allah ada di hati saya. Ngeri, saya nggak berani Pak. Geli.
Ih, serem Pak. Makanya saya bilang, saya nggak mau. Saya nggak mau dia ada di hati saya. Kenapa? Saya jadi penjahat. Saya nggak berani Pak. Tuh, Pak Udin. Jadi jangan bilang Allah ada di hati saya. Nggak ada. Tahu dengan hadis yang Mbak tulis tadi, yang Mbak Quran, bukan hadis. Ya, enggak begitu. Quran itu ayat. Apa tadi? Faslab, itu An-Anfal ayat atau hadis? Ayat dong. Ayat. Terjemahkan ayat itu kamu salah penafsiran itu, Mbak. Saya nggak nafsir, saya cuma baca. Kamu salah paham. Saya nggak salah paham. Tuh. Oke, jadi kayak gimana coba? Maksudnya Allah itu menyuruh kita untuk taat kepadanya, dan jika kalau kita tidak menatainya, bahwa kita akan mendapat ganjaran. Gitu. Itu disuruh orang kafir kok, disuruh ditebas leher orang kafir. Memang benar, yang namanya kita Udah Pak, ya udah ya, dadah. Ngeri kali kau. Ujung-ujungnya sama juga. Takiyah, kau tafsir dari mana kau itu? Janganlah takiyah. Takiyah ujung-ujungnya ngaku juga gimana sih? Gila, sempet dia ada di hatimu Faslab, langsung kau auto gorok-gorokan kerjanya. Ngeri. Siapa nih? Halo, Pak Ujan. Pak Ujan. Halo. Mana Faslab? Kok nggak ada ya? Nyangkut. Nah ini aja nih, yang nggak nyangkut. Kalau nyangkut di tiang listrik aja. Auto sorga. An-Anfal ayat 12 yang tadi ada yang nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen Pak? Saya mau bertanya aja nih Mbak. Iya, Anda Islam atau Kristen? Dalam Yohanes 17 ayat 3. Ya silakan. Yohanes 17 ayat 3 kenapa Pak? Di situ kan Apa? Silakan. Kalau kejeda nggak ada Pak. Kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Pak. mengenal Allah dan Yesus Kristus itu Bukan Allah Pak. Di kitab kami nggak ada Allah. Enggak, coba bacakan dulu Yohanes 17 ayat 3. Mau dengerin saya baca? Ya, bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Apa yang mau ditanya Pak? Loh, jangan kejeda lah, udah dibacain kok. Dia gak percaya sama kau, tak? Udahlah, serah kau lah kalau gak percaya. Udah kenal aku itu dari dulu. Siapa yang mengutus Yesus? Berarti Yesus itu utusan? Iya, betul. Utusan siapa? Utusan Bapa. Aduh, Bapak itu siapa? Bapa itu Allah kami. Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan? Tuhan. Jadi Bapak Tuhan? Bapak Allah. Allah, najar aku. Terus? Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Jadi Yesus sebagai manusia Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, kau nanya Tuhan kami berapa? Enggak, satu. Yesus Bapak sebagai, itu Allah. Gini loh, Yesus dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia. Betul. Itu Tuhan nggak? Tuhan. Nah, Yesus yang mati di tiang salib itu Tuhan nggak? Tuhan. Oh, berarti Tuhanmu mati nggak? Mati dan bangkit. Mati dan bangkit. Kalau Allahmu ada nggak? Ada. Allahmu mati nggak? Allah itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke. Allah ada nggak di dunia ini? Ada. Oke. Kira-kira di bawah pantatmu ada nggak? Jangan bilang katamu bawah ada. Allah itu berada di mana-mana. Nggak bisa dibatasi. Berarti dia ada di bawah pantatmu dong. Setuju nggak? Bisa mana-mana aja. Berarti ada di bawah pantatmu. Kalau Saya kau mau kentut, tanya gini aja, jawab aja dulu yang tadi. dengar. Ini loh. Kalau Allah tidak dibatasi, jadi kau kalau mau kentut itu hati-hati. Kalau bisa tahan kentutmu, nanti takutnya terkena kentut dia. Ya, karena ini tidak bisa dibatasi. Takutnya, aduh, terkentut kau pas di belakangmu pula dia kan, nggak sopan kau.
Ya permisi ya kan, ya Allah apa izin. Yang kayak gini nih nggak usah pakai otak jawabnya, pakai aneh-aneh aja. Orang nggak berotak ini. Tadi udah katanya. Kelihatan. Udah nggak berakal nih. Buka mute-nya Pak, jangan buka mute kok nggak sanggup. Allah mau bantu buka mute-mu. Dale pula tak. Udah siap sama aku udah. Sikat miring. Iris tipis-tipis. Harap. Silakan Pak Rahmat dibuka mute-nya. Aku turunkan dulu kok nggak tahu caranya. Nah, kalau naik lagi baru. Nah, kirim lagi permintaan Pak. Ayo Udin sedunia. Nah, ini Mama Ocha dulu lah. Sambil nunggu dulu si botol tadi nggak buka mute deh. Ambulan ready ya, siap. Impus dulu biar ada otaknya. Kirim permintaan lagi nggak deh? Gitu. Siapa namanya tadi Faslab? Nama bapak tadi? Nggak tahu ada gmail-gmailnya gitu. @gmail.com. Nggak ngerti lagi dia cara naik. Halo Mama. Oh Rahmat. Naik lagi Rahmat. Halo Mama. Mama Ocha. 3BLBS. Iwan, halo Iwan. Halo. Islam Kristen. Kristen. Apa yang mau ditanya? Gak ada Kak. Turun. Ya. Bantu tap-tap ya Bang ya. Tuhan memberkati. Kita naikkan yang lain dulu ya Bang ya. Ambulan ready ya, impus ready ya. Semua perawat-perawat ready di bawah. Kasih napas buatan kalau bisa ya. Bibir auto di lipstiki. Halo, Mas Anang. Selamat siang. Ya, aku sih yes Mas. Iya. Nggak tahu deh Mas Dani. Silakan Mas Dani. Ya, aku mau tanya Mbak. Kalau dosa waris itu menurut agama Mbak ya, itu berlaku enggak Mbak? Di mana ada dosa waris di dalam kitabnya orang Kristen? Katanya anak yang baru lahir itu sudah punya dosa, benar enggak? Nggak ada, itu nggak ada dalilnya. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti... Masa anak belum berbuat dosa udah dikatakan berdosa? Oh gila itu. Berarti ada dosa waris berarti? Nggak ada dosa waris berarti? Nggak ada dosa waris. Dosa kok diwariskan? Yang diwariskan itu ini harta, tanah. Ya, berarti aku cuma salah pendengaran Mbak. Tuh Pak. Yesaya 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu tidak harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Itu. Jadi nggak ada itu tanggung-tanggungan dosa. Iya. Dosa waris tuh nggak ada itu. Yang ada Pak tanah diwariskan, nah itu utang biasa diwariskan itu Pak. Itu soalnya dengar semalam itu katanya ada dosa di agama Mbak, katanya sih, aku cuma ndak ini ya, katanya ada dosa waris itu. Jadi gini Pak, jadi gini ya, ini saya kasih tahu ya. Yang diwariskan Adam dan Hawa itu adalah kodrat bisa mati. Kodrat bisa berbuat dosa. Makanya anak-anak manusia, Bapak terutama ya, Bapak ini seorang anak, sebelum Bapak diajarkan berbuat dosa, Anda sudah tahu berbuat dosa. Kenapa? Karena potensi untuk berbuat dosa itu yang diwariskan. Potensi untuk mengalami kematian itu yang diwariskan. Jadi nggak ada itu dosa bapakmu diwariskan sama kamu. Tetapi potensi kamu untuk bisa berbuat dosa itulah yang diwariskan. Iya, ini relate ya Pak. Bapak pernah nggak diajarin berbohong sama bapak, ibu bapak? Nggak pernah sih. Nah, tapi bisa berbohong kan? Kalau berbohong bisa. Nah, bisa. itu. Ya, jadi kodratmu untuk berpotensi berdosa itu yang diwariskan. Itu sampai ke Adam dan ke Hawa, dari Adam dan Hawa. Itu. Jadi bukan dosanya yang diwariskan, tetapi potensi kamu untuk berbuat dosa, dampak dari dosa itu bisa diwariskan. Aku salah penafsiran berarti ya, dengernya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak?
Nggak ada. Soalnya semalam itu cuma dengar aku katanya ada dosa waris. Masa sih ada dosa waris? Kata aku. Iya, jangan diulang lagi, kan tadi udah dibilang. Itu pemahamannya ya. Tuh nggak Faslab? Iya, jadi jangan diulang lagi. Nggak ada dosa waris. Tanah itu yang diwarisin. Itu. Oke, Heral, Bran, halo. Saya akan menjelaskan. Kan tadi saya lihat Islam Kristen, Pak. Kristen. Mau jelasin apa? Belum ada yang nanya. Belum menjelasin. Dia pertanyaannya apa? Biasa, si paling pintar. Siapa itu? Si paling pintar. Oten sosok menjelaskan, udah dijelasin. Jangan. Saya selalu bilang kalau kalian udah merasa pintar, buka room sendiri, bikin room tanya jawab. Jangan, udah saya bilang kalau saya sudah melukis, jangan nambahkan warna di dalam lukisan saya. Saya nggak suka. Coba, kamu udah melukis terus orang datang nambah-nambahin lukisanmu gitu. Suka nggak kau? Nggak usah ya. Dedi, halo Dedi. Halo, Dedi. Dedi Kamarati. Kayak pernah ada dulu namanya Dedi Kamarati. Safita. Bukan Safita. Emang ya? Safita Kamarati. Oh iya itu. Yang agak-agak. Agak. Yes. Itu sama si Entok itu saudara. Iya lagi. Ya, saudara Entok gitu. Besti. Iya, yang lama-lama nggak ngomong ini turunin aja memang. Nggak jelas, takutnya dia report. Mbak Agatha kayaknya lagi palang merah. Enggak lah, ya emang gue gini dari dulu. Kayak baru kenal. Gue nggak harus palang merah. Tap-tap ya jidat hostnya biar jerawatnya itu kepencet dan meledak. Cuar. Buset, gue baru buka yang request 87 kelas 88 cuy. Oh iya 88. Ya makanya jangan lama-lama, yang request banyak mah. Halo Joel 17. Halo. Islam Kristen. Shalom. Shalom. Bertanya apa Pak? Enggak ada, cuma Ya udah dibawa dulu tap-tap ya Pak ya. Yang naik kirim permintaan soalnya 86 Pak. Jadi kalau untuk salam-salam, halo-halo, nanti dulu ya Pak ya. Kita kasih kesempatan ya untuk bertanya jawab dulu ya. Mohon pengertiannya ya teman-teman muslim Kristen semuanya ya. Jadi kalau mau bertanya boleh, mau Kristen mau Islam boleh. Ya, tapi kalau nggak ada pertanyaan jangan dulu gitu. Halo Bang Spers. Bang Sper. Ya, selamat siang Kakak Agatha. Silakan. Ada yang mau saya tanyakan Kakak, saya Katolik ya kan. Saya mau nanya aja, siapa Kemana Bapak tadi loh, layarnya nggak jelas ini, aduh. Tolong teman-teman ya, moderator jangan gitu dong. Iya, rese nih yang di bawah nih. Aduh. Halo Pak OP 310 Islam Kristen. Kristen. Ada yang mau ditanya? Mau nanya enggak. tentang Kidung Agung. Kidung Berapa? Agung itu kenapa ya nggak ada tentang mengenai Tuhan di situ? Di mananya yang nggak ada? Di situ kan tentang ini ya. Itu Coba tentang jelaskan Tuhan dulu semua itu tentang Kidung Kidung Agung itu. Kok bisa Anda bilang Kidung Agung itu nggak ada tentang Tuhan? Dasar Anda mengatakan tidak ada tentang Tuhan. Maksudnya isinya itu. Iya, isinya yang mana yang nggak ada Isinya. Tuhan? Isinya kan soal mempelai apa laki-laki apa tentang kasih-kasih gitu. Loh, gereja itu adalah mempelai perempuan. Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Loh, gimana sih Oh Anda? gitu. Loh iya dong. Hal kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin. Loh, kalau Anda mengatakan di situ tidak ada Tuhan, terus di mana dia?
Berarti itu sebagai perumpamaan begitu. Loh iya dong. Itu adalah kidungan. Itu adalah syair. Iya. Jangan dibilang tidak ada Tuhan dong. Udah pernah baca Kidung Agung? Iya. Kok bisa bilang-bilang Sudah ada kan di saya tidak ada Tuhan? baca kan isinya kan tidak ada begitu. Coba baca satu Yesus ayat yang karena coba Tuhan. baca satu ayat. Aduh, HP-nya cuma satu. Halo, kalau kamu sudah baca semua minimal ada satu yang nyangkut, satu ayat. Oh, Anda belum baca tapi udah menafsirkan. Ya, nggak bijak seorang Kristen seperti demikian. Artinya Anda tidak mengenal Tuhan Anda dan Anda tidak tahu apa-apa tentang kitab Anda. Bisa-bisanya Anda mengatakan tidak ada Tuhan di situ. Pernah nggak baca? Masalahnya Anda nggak pernah bukan baca, makna dari ngaku tidak ada. isinya. Maksud saya di situ kenapa tidak ada ditulis. Dari ayat 1 Biasanya aja kan itu kalau udah Tuhan. Nih saya bacain ya. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena ciumanmu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Loh, siapa di sini yang tidak mencintai Tuhan Yesus? Garis-garis putri-putri Yerusalem ini adalah gereja. Siapa yang tidak mencintai Tuhan? Terlalu Tuhan ini. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu memperhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membuat aku terbakar. Nah ini, mencintai Tuhan itu tidak ada batasnya. Tidak melihat apa warnamu. Di mana tidak ada Tuhan di sini? Dari ayat pertama sudah Tuhan ini. Ini adalah kidungan Salomo kepada Tuhan. Live lagi ya. Iya. Capek. Ya orang Kristen kok kayak gini sih. Masuk Islam aja Pak, langsung Pak, auto ke roomnya Juma mualaf Pak. Gua gituin aja ya. Orang Kristen sudah langsung mendefinisikan iman Kristen, ya mendingan masuk Islam aja. Kalau bertanya itu lebih bagus. Ini mengerikan sekali ya Faslap ya. Yoi, Kristen bukan iman menye-menye guys. Iya, saya nggak mau. Udah saya bilang saya keras. Nggak usah manja. Ya. Jangan manja. Kita itu bukan lagi orang Kristen yang minumnya susu, makannya susu, bubur. Harus makanan keras dong. Biar kamu berotot imannya. Ya nggak Faslap? Yo. Naikkan lagi Faslap. Oke, Ya, yang nggak tahu apa-apa iman Kristen terus memponis auto ke rumah Juma aja. Halo hidup. Halo. Islam Kristen. Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada. Nah, Kak. Makasih telah dinaikkan. Kalau berdoa itu Kak, kalau kita itu berdoa, titik fokus bisa nggak gambaran Tuhan Yesus atau Bunda Maria atau siapa kita dalam pikiran kita Kak? Titik fokusmu ya apa? Yang kau doakan loh kok titik fokusmu yang lain. Bukan kamu berdoa ya fokuslah terhadap doamu. Gimana sih titik fokus? Kita bayangin gitu. Dibayangkan. Emangnya kamu udah pernah nengok mukanya Yesus? Bisa kau bayangin? Gambarnya gitu, gambarnya. Mana gambar Yesus? Siapa yang udah menggambar Yesus? Hah? Gambar Yesus yang mana? Yang bule? Sejak kapan Rasul Lukas menggambar Yesus yang bule? Hah? Terus gimana bagusnya Kak kalau berdoa? Ya kalau kamu berdoa fokus sama permintaanmu. Fokus kamu itu untuk dijawab sama Tuhan Yesus. Memintalah dengan kerendahan hati. Ya. Makanya doa Bapa kami itu diajarkan supaya apa? Kehendakmu itu seturut dengan kehendak Bapa yang ada di sorga. Itu fokusmu kok kemana? Mau bayangin apa kau? Bayangin apa? Muka gua aja sekalian. Thank you ya. Yes, ya fokus terhadap doa. Percayalah Tuhan Yesus itu menjawab doa kita semua. Amin. Nah, Tuhan berkati Pak Hidup. Terima kasih Kak. Sama-sama. Gimana kalau Mamat ya Faslap ya? Iya, mukanya nggak ada cirinya doang. Terus gimana nanti ngenalinnya di sana? Masya Allah. Bayangin aja matanya merah, palanya gede, gimana? Anjir. Jadi lu nanya nanti di surga, mana yang ciri-cirinya matanya merah, palanya gede? Iya, mana dicari ya? Oh itu. Aduh. Anjay.
Ih, ngeri. Halo, tak tahu diri. Astaga, namanya tak tahu diri. Halo. Halo, tak tahu diri. Mikum. Malah nge-mute, dah di bawah aja. Ini teman-teman saya nggak bisa lama-lama ini ya. Kalau udah nggak ngomong, mendingan saya turunin. Kenapa? Takutnya nge-report. Ya nggak apa-apa. Kadang gitu emang. Kita naikkan sarjana nih. Siapa? Ya ada dia gambar wisuda. Widi. Wisuda. Mikum Tokit. Halo. Waalaikumsalam. Lo double ya? Dia. Ya, turun dulu Pak, benerin dulu Pak, jangan record atau jangan apa gitu ya. Nih nggak enak kalau ngobrol tuh doubling gitu loh. Coba benerin dulu Pak, mungkin itunya sinyalnya mungkin. Naikin yang lain pas lap, capek kali tanganku. Iya ini namanya oten semua gimana coba? Dah, naikkan lah. Ya inilah ya. Dan ini gambar pengantin nih. Duh ada azan lagi. Kedengeran nggak di situ nggak? Enggak begitu kencang. Halo Jawa. Halo Las Reo. Halo. Enggak ada sih suaranya pas lab. Emang nggak ada. Itu rata-rata kepencet kayaknya. Nah ini mudah-mudahan Islam. Iya aku juga kaget nih, banyak banget yang ngirim permintaan. Sarjana naikin lagi nggak atau nggak usah? Oh ya kalau udah kedua kali naikin. Oke. Mudah-mudahan nggak double. Naikin aja. Udah gue naikin. Nggak ada. Wah ada yang naik ya? Halo Rido. Shalom Kak Agatha. Mau Salam nanya Kristen. Kak, Kristen Kak. Mau nanya mengenai kan kita seperti kata Kak Agatha tadi, manusia itu tidak ke dalam kekristenan itu tidak mengenal dosa waris ya. Jadi yang diwariskan oleh Adam dan Hawa itu kodrat keberdosaan gitu ya Kak ya. Ya, Potensi dampak. untuk berbuat dosa. Nah, bukannya pada saat Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa, bukannya itu saja sudah ada potensi Kak mereka untuk berbuat dosa pada saat si Hawa makan buah itu? Mana di mana? Kan sebelum Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, kan sebelum mereka memilih memakan buah itu, padahal kan Tuhan sudah melarang nggak boleh makan buah itu. Nah, berarti pada saat mereka bisa memilih untuk makan buah itu, berarti kan mereka sudah ada potensi untuk berbuat dosa. Anda berarti lupa sama iblis. Ada iblisnya loh. Ya. Oke, iblis yang menggoda gitu ya. Ya. Oke. Siap. Tadi itu aja, saya Kak. bilang potensi dan dampak dari keberdosaan itu yang diwariskan. Apa dampak dari keberdosaan? Mati. Makanya manusia juga bisa mengalami kematian. Tanpa diajarin pun manusia itu juga bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena dampak dari keberdosaan tadi. Dampak dari kematian tadi. Upah dosa adalah maut, kan gitu. Maka kalau tidak Adam itu melakukan dosa, apakah Adam memiliki maut? Nah itu, jadi potensi itu yang diwariskan kepada Adam dan Hawa. Makanya manusia itu kodratnya jatuh ketika Adam dan Hawa itu sudah melanggar. Nih coba ya kita baca ya. Nih, kodrat itu jatuh ketika di Kejadian 3 dikatakan apa? Terkutuklah tanah, kan? Itu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, dengan kesakitan engkau melahirkan. Nah ini dampak dari keberdosaan itu, ini yang kita tanggung. Coba perempuan mana yang melahirkan, even sekalipun dia sesar dia tidak sakit. Nah dampak ini yang diturunkan akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dampak dari keberdosaan mereka itu diturunkan kepada kita semua. Makanya kamu sekaya apapun, ada orang kaya, dia tetap
mengeluh. Kenapa? Karena ini terkutuklah tanah. Nah, dikatakan apa? Semak, duri, dan rumput yang akan dihasilkan bagimu. Nah, ini keluhan itu yang akan dihasilkan bagimu. Akan ada rintangan dalam hidupmu. Semak dan rumput itu adalah rintangan kamu menuju padang, menuju kamu mencari makanan. Itu maksudnya. Jadi dampak-dampak ini yang kita terima, dampak dari keberdosaan itu. Jadi kalau kamu dikatakan, Kak, bukannya Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa berpotensi? Tidak. Itu adalah godaan dari iblis. Gitu. Tetapi dampak itu yang kita warisi sampai sekarang ini. Gitu. Sehingga kita itu berpotensi mati kan? Iya, benar Kak. Gitu, Bang. Siap. Thank you. Makasih ya. Kak Sama-sama. Agatha. Faslaf, Tuhan memberkati. Tuhan berkati, Bang. Ya. Silakan yang lain. Rido, namanya Rido. Kukira Islam. Islam, iya. Tadi gue naikin. Iya. Halo, Rinto. Yang tadi Rido, ini Rinto. Halo. Halo. Oke, Tokit. Halo. Islam Kristen Tokit. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan, Bang? Ya, izin mau menanyakan, ada perintah nggak di ajaran Islam bahwa Yesus untuk memerintahkan umat Islam? menikah? Ajaran Islam? Maksudnya? Ajaran Kristen. Apa tuh? Ada perintah nggak dari Yesus untuk umat Kristen secara menikah? Ada perintahnya nggak? Oh iya dong, pertama sekali nih, bahkan Adam dan Hawa dikatakan apa? Beranak cucu dan bertambah banyaklah kau. Ini, jadi bagaimanakah laki-laki dan perempuan itu bisa beranak cucu? Ya melalui pernikahan dong. Berarti Kalau tidak ada perintah menikah, berarti perintah dari Adam. Oh iya dong. Oh, bukan Pernikahan dari itu Yesus. pertama sekali yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah hukum pernikahan. Itu Betul. perintahnya yang pertama sekali. Kebetulan saya dihukum juga tentang hukum itu. Apa itu hukum? Hukum itu aturan. Kapan itu hukum itu lahir? Lahir ketika ada dua manusia atau lebih. Nah, ketika Adam, peraturan menikah. Nah, yang saya tanyakan, berarti perintah dari Adam menikah ya, bukan dari Iya, Yesus. perintah Tuhan Yesus itu kepada Adam dan Hawa. Nah, yang kedua, ini berbagi itu aja ya, konfirmasi ya, Bu ya. Kami Islam, Ibu Kristen ya, Bu. Oke. Nah, gini, Tuhan Yesus bisa mati nggak? Atas kehendaknya dia mati. Tanpa kehendaknya dia tidak bisa mati. Oh, itu. Nah, yang menyabut nyawanya siapa ya, Bu? Tidak ada konsep mencabut nyawa di dalam iman Kristen. Berarti tidak ada ayat dan pasal untuk keterangan Karena bahwa itu tadi sebelumnya saya jawab juga ya. Manusia itu ketika melanggar hukumnya Allah, manusia itu otomatis mati. Jadi mati itu bukan karena dicabut nyawanya, karena melanggar perintah Allah, itulah kematian itu ada. Nah, Yesus di dalam kemanusiaannya dia dikatakan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada dosa. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebenarnya. Atas kehendaknya, nanti dibukakan ayatnya, sama Faslap ya. berarti Aku yang berkuasa, sebentar, aku berkuasa boleh. memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun. Nah ini, yang mengambilnya daripadaku. Jadi Yesus itu mati atas kuasanya sendiri, atas kehendaknya. Aduh, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Jadi Yesus itu mati karena dia berikan nyawanya itu kepada Sang Bapa. Dia titipkan nyawanya itu kepada Sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Jadi di dalam iman Kristen, saya pun itu tidak mati karena ada yang mencabut nyawa saya, tapi karena saya berdosa makanya saya mati. Nah, Yesus mati atas kuasanya sendiri. Itu Pak. Jadi nggak ada itu konsep cabut nyawaan di dalam iman Kristen. Oke, boleh saya lanjutkan, Ibu? Boleh. Kalau orang beragama Kristen berarti dia dijamin untuk surganya, tidak ada siksa neraka. Betul. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Tidak ada siksa Filipi 3 ayat neraka. 20 sampai 21. Enggak dong. Kalau dia mengikut Kristus, maka dia tidak akan berdosa. Kalau toh dia berbuat kejahatan di muka bumi, tidak ada kejahatan siksa dari di sana. Karena dia akan meminta ampun, dia bertobat. Orang Kristen itu dimampukan Tuhan Yesus untuk bertobat. Ini ya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi orang Kristen itu Pak, orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, mereka itu tidak akan ada yang mati. Coba Paslap Yohanes 11 ayat 25.
Bentar ya Pak ya. Boleh. Ini. Jadi orang Kristen itu tidak mungkin dihakimi. Kenapa? Karena orang Kristen itu taat sampai mati. Sama seperti Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah itu. Jadi di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Karena sekalipun orang Kristen berbuat dosa, orang Kristen itu akan dimampukan oleh Roh Kudus yang diturunkan oleh Yesus untuk membuat kami bertobat. Sehingga di dalam pertobatan kami mengakui dosa kami dan dosa kami itu dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Gitu Pak. Betul. Karena Yesus itu berkata begini, pergilah dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat lagi. Kasih tunjuk ayatnya Pak. Itu. Jadi kalau ada orang Kristen berbuat dosa, dia itu akan memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya. Itu Pak. Ini boleh saya bicara lagi? Boleh, boleh. Apabila umat Kristus, Kristen melakukan tindak kejahatan begitu sadisnya di muka bumi ini, sebelum dia memaafkan dan meninggal dunia, apakah dia dikatakan lebur dari dosa atau masih dalam sanggutan? Tidak ada orang Kristen yang berbuat jahat, karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan berbuat jahat. Apakah ada jaminan Ibu di situ? Ada dong, ada dong. Orang Kristen itu tidak pernah diajarkan berbuat jahat. Tetapi orang Kristen itu diajarkan Keluaran 20 pasal. Ini, setiap umat hidup di dunia itu secara parsial, tidak bisa di-cover secara mata dunia sebagai pribadi diri sendiri. Kamu jangan niat jahat. Nah, kebetulan ada niat jahat. Apakah siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu? Orang Kristen itu tidak akan pernah ada punya niat jahat. Kenapa? Karena dia akan berdoa setiap saat. Niat jahat itu tidak akan timbul di hati orang. Itu kan kata Ibu. Bukan kata saya, itu kata Tuhan Yesus. Ya, kata Tuhan Yesus. Tapi di Nah luar ini, malu. nih Pak. Di Ya, luar jadi manusia niat jahat siapa yang tahu? berarti dia bukan orang Kristen, Pak. Oh, bukan orang jahat. Berarti dia di luar Kristen gitu. Oke, ngaku-ngaku Kristen itu sama seperti Bapak. Bapak juga ngaku-ngaku Islam. Tapi sebenarnya Bapak bukan Islam, betul? Islam? Bapak kalau ngaku Islam berarti Bapak harus sepenuhnya masuk ke dalam iman Islam dong. Iman Islam? Iya. Anda sudah melakukan, coba bukakan Faslab. Kalau Anda benar Islam, saya yakin Anda hanya ngaku-ngaku Islam. Saya Anda belum Islam sepenuhnya. Saya bersahadat. Hah? Lakum dinukum waliyadin wagimu agamu bagiku Bukan. Kalau Nah, Bapak orang itu. Islam, Nah, yang menanyakan. Bapak harus melakukan, coba Al-Maidah 38 pasti. Ya, boleh. Saya yakin Anda ini ngaku-ngaku Islam aja, bukan Oh, Islam. boleh. Orang kalau Ya. bersahadat itu tidak agama Islam. Oh, tunggu. Kalau Anda Islam, Anda sudah melakukan ini belum? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau Anda sudah Islam, ketemu dengan orang yang seperti ini, sudah Anda lakukan? Nah, berarti Anda belum melakukan hukum Allah. Karena Al-Baqarah 208 pasal harus masuk Enggak. seluruhnya ke dalam Islam. Tahan dulu. Nah, sabar. Jadi Anda ngaku-ngaku Islam. Bukan, tahan dulu Al-Maidah itu sebagai Oke, panutan itu kamu. tenang, itu nanti ditahan. Pasti ada. Sabar ya. Iya, saya Jadi bisa bicara ini ya. perintah di dalam Islam. Dengar ya, Pak ya. Saya dengar. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh nyata bagimu. Anda sudah masuk seluruhnya ke dalam Islam? Betul. Betul. Kalau Anda sudah masuk seluruhnya ke dalam Islam, keluarkan lagi ayat yang tadi Faslab. Anda sudah melakukannya belum? Ini perintah Allahmu. Kalau kami tidak diperintahkan untuk membunuh. Tahan Dengar. dulu, saya mau jawab. Oh, silakan. Saya diajarkan seorang agama Islam patuh terhadap perintah dan larangan. Perintah Allah kan? Al-Quran. Ya. Oke, ini Al-Quran suruh ini. Silakan. Gini. Saya bicara dulu ya. Boleh kan? Jangan sampai ada debatable. Masukan saja ya, Bu. Gini ya. Saya orang Islam. Taat dan tunduk pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya perintah dan larangan. Beda dengan aturan. Hukum itu dibuat aturan. Aturan itu ada undang-undang, ada KUHP, secara pidana dan keperdataan. Oke, saya tanya. Di situ Surah undang-undang KUHP itu ada. berapa itu Faslab? Coba sanksi. tadi Faslab. Sabar. Ada sanksi. Faslab buka tadi ayat tadi. Dipotong atau tidak itu negara yang membunyikan. Coba. Pelanggaran negara. Anda masuk hukum Islam kan? Ini hukum Islam bukan ini? Di sini diatur oleh negara. Enggak, saya tanya, ini hukum Islam belum? Bukan. Itu perintah dari surat Al-Maidah. Iya, ini hukum Allah bukan? Hukum apa? Loh, kenapa nggak digunakan? Tadi saya dengarkan Anda menjelaskan, Anda harus turut terhadap perintah Allah. Sudah melakukannya?
Berarti hukum Allahmu itu tidak berlaku di Indonesia kalau Anda tidak melakukan ini. Bagaimana Anda mengaku Islam kalau Anda tidak melakukan hukumnya Allah? Hah? Kalau orang Kristen tadi jelas saya katakan, Yesus itu tidak menyuruh itu. Yesus itu nyuruh mengampuni. Jadi kalau ada orang Kristen tapi melakukan kejahatan, itu bukan ajarannya orang Kristen. Bukan ajaran Tuhan kami, tetapi ajaran Tuhanmu itu seperti itu. Jadi kalau ada yang potong-potong, itu adalah ajaran Islam. Bukan ajaran orang Kristen. Nah ini. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana hukumnya kalau ada orang Kristen? Orang Kristen tidak mungkin demikian, karena itu bukan ajaran kami. Nah ini baru hukummu. Nah itu. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu Orang adalah fasik. orang fasik tuh. Kafir, Anda kafir. Kafir, Pak. Oh, Anda bukan Islam, Pak. Anda itu kafir. Apa yang diajarkan? Allah. Allah. Anda kafir, Pak. Jangan bilang Islam. Anda orang fasik. Silakan. Kalau orang Kristen jelasin tadi. Diajarkan apa, Faslap? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu hukum kami. Jangan berzina, jangan mengkil, banyak loh. Hilang dia. Hilang dari peredaran. Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku Kristen kalau kalian masih jahat ya teman-teman ya. Jangan juga ngaku-ngaku Islam kalau belum melakukan Al-Maidah 38. Oke? Beri tepuk buat penyokong Bang nggak tahu tadi siapa. Dia sarjana. Tapi kenapa tidak melakukan hukum Allah? Kenapa melakukan hukum di Indonesia ini? Jangan dong, hukum Allah. Biar Anda menjadi orang Islam sejati dan kafa. Ya nggak pas lo? Jumawin, ini sahabatnya aja. Jumanya belum ada. Saya naikin sahabatnya ya. Halo sahabat Juma. Siapanya aku kerja kopi? Astaga Tuhan. Begado kalian. Janganlah gaduh-gaduh Maci. Apa boleh jadi? Aduh, gue lupa nunjukin di Al-Maidah 44. Maka mereka itu orang kafir. Aduh. Dari fasik kan? Itu aja masih dikit dia udah auto. Kelayangan. Oh iya juga ya. Jangan banyak-banyak. Udah aku bilang. Nanti muntah darah sikit-sikit aja. Dosisnya sedikit, hari-hari dikasih. Oh iya ya. Kalau auto banyak, aduh. Selesai. Nanti room kita nggak laku lagi. Oh iya juga ya. Nanti naik OTM semua, aduh. Iya botol kalau bilang jangan terlalu keras. Lamparin sikit-sikit, bolak-balik, besok lagi, besok lagi. Gitu dong, konsisten dong. Yoi. Nah, karena konsistensi itu penting. Itu ya, jangan langsung keluar semua yang warna hijau. Kita aja mingsan dulu nih, maaf. Halo Adi. Kak, gue AFK 5 menit pesan makan ya. Pesan makan lewat itu pakai 5 menit semua. Paling Grab. Iya, yang Grab. Rawat jalan berarti. Halo Dias Delau. Saya nggak nikah loh. Nggak nikah, saya nonton dari bawah aja. Hah? Kayak ngomong, tapi kayak nggak ngomong. Nah ini Pri-Palestina ya. Lo pikir Indonesia cuma satu agama, lo suruh ngikutin perintah Tuhan. Loh, Anda itu harus jadi Islam sejati dong. Naik aja Kak Pri-Palestina. Jangan typing aja, naik sini naik. Ayo kita diskusi. Ada apa? Kenapa hukum Allahmu nggak berlaku di Indonesia? Nah, coba hukum Yesus berlaku ya Faslap ya. Bahkan kalau boleh jujur, semua hukum dunia menggunakan hukum Yesus. Hukum Yesus, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Loh, itu harusnya Anda pertanyakan ya Pri-Palestina. Kenapa hukum Allahmu tidak laku di sini? Why do you love me? Dan faktanya negara yang menggunakan hukum Islam itu perang dan larinya kemana? Eropa ya?
Iya. Iya, perang, konflik yang nampung siapa? Negara Kristen lagi ujung-ujung. Kan mengenak kali lah kalian kalau hidup di negara orang Kristen. Damai sukacita ya kan. Boleh Kak, naik aja Kak Juleha, Juvela. Halo Rifa kah ini? Turun dia pas Ini. Halo Kak Nana. Halo, shalom. Halo. Shalom, selamat. Kristen. Ya silakan mau bertanya. Kristen Kak? Ya silakan. Iya Kak. Kebetulan saya ini kan memang dari lahir sudah Kristen. Cuman semasa saya Kristen, saya pernah masuk gereja karismatik ya, Kakak. Halo. Silakan, pertanyaannya apa? Ya silakan. Jadi yang saya tanya di sini tentang cara berdoa bahasa roh, Kak. Dalam bahasa roh itu ketika saya mendengar pendeta berdoa itu selalu mengucapkan sendalaba-laba, lalu disuruh ucapkan sama-sama. Apakah itu bisa diucapkan ataukah tidak? Sedangkan sepengetahuan saya dengan menggunakan bahasa roh itu dari Tuhan yang kasih buat kita. Kalau kita minta sungguh-sungguh berarti itu kan harus ada bahasa roh. Jadi saya ingin tanyakan apakah dengan ucapan dari pendeta itu yang disuruh ucap secara bersama apakah itu bisa ataukah tidak, Kak? Saya jawab sesuai dengan firman Tuhan ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2, berbahasa roh itu adalah karunia dari Tuhan. Kalau itu karunia dari Tuhan, maka itu adalah pemberian. Ya, jadi itu tidak bisa diajarkan. Itu pertama. Yang kedua di dalam 1 Korintus 14 ya dikatakan gini ya. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa roh tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Tidak seorang pun yang mengerti, yang mendengar. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya tanya Kakak, kalau rahasia kedengeran nggak? Tidak. Ya udah, berarti bahasa roh yang dimaksud adalah sesuai Alkitab 1 Korintus 14, roh kamu berbicara langsung kepada Tuhan. Itu Kak ya. Jadi kalau yang di dalam, jadi ada dua ya, glosolalia dan senolalia. Karunia berbahasa roh yang diterima oleh para rasul di hari Pentakosta, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Kakak boleh bisa baca di Kisah Para Rasul 2, dikatakan murid-murid Yesus itu yang adalah orang-orang Galilea, mereka berbicara dalam bahasa apa? Mesopotamia, Elam, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya. Nah itu bahasa roh yang pertama. Yang kedua adalah rohmu yang berbicara. Itu Kak. Jadi menurut Alkitab seperti itu Kak. Bahasa roh itu adalah karunia. Jadi yang namanya karunia itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau diucapkan secara spontan itu rasa itu tidak bisa ya Kak? Kalau bahasa roh yang berbicara, oke. Jadi roh Kakak yang berbicara kepada Allah. Sifatnya rahasia. Iya. Berarti tidak ada yang mendengar. Itu Kak. Jadi rohmu sendiri yang berbicara kepada Allah. Makanya ada orang yang berdoa dalam hati, betul? Iya. Nah itu sebenarnya rohnya lagi berbicara, berdoa kepada Allah. Kepada Allah. Ya, jadi untuk orang-orang Kristen mungkin banyak yang lagi makan gitu. Mereka tidak mengucapkan, tidak keluar suaranya, tetapi dalam hati berdoa kepada Allah. Nah itu bahasa roh. Jadi rohmu itu yang berbicara langsung kepada Allah dalam setiap doamu. Itu Pak. Iya, jadi saya jadi bingung kalau mengucapkan bahasa roh secara serempak. Pendeta sampaikan, ayo mari kita berbahasa roh, sendalaba-laba-laba, lalu semua jemaat ucapkan. Itu yang menjadi tanda tanya buat saya, ini kok bisa seperti ini, begitu kan? Tapi kalau di dalam firman itu udah saya jawab. Kakak ada lagi mau ditanyakan? Iya, tidak ada lagi. Oke, jadi kita juga wise ya Kak ya, di sini juga harus bijaksana. Oke, siap. Ya, Tuhan memberkati Kak. Ya, semoga shalom. mengerti ya. Tuh ya, semoga dapat pengertian. Kita tidak membahas yang lain di luar dari konteks Alkitab. Ya, jangan menyakiti juga perasaan orang lain. Kita naikin yang lain ya. Semua ya murid-murid Yesus itu disebutnya Kristen. Halo, Assalamualaikum. Yesus itu bukan Tuhan, itu intinya.
karena Nggak dia itu apa-apa, Bang. manusia Nggak dan dia apa-apa. dibunuh sama tentara Romawi. Kasihan loh. Bukan Tuhan dia itu. Yang Iya, nggak sadar apa-apa. nggak sih? Kalau Allah Tuhan nggak, Bang? Iyalah jelas. Karena Coba dia Allah tidak suruh dong bangkitin tidak Muhammad yang bukan udah mati manusia, bro. 1400 Bro, tahun. Kalau dia belum bisa bangkitin Muhammad satu orang aja, ya jangan tuhanin lah. Ya, betul lah ya. Walau kamu bilang Yesus itu manusia, tapi dia sudah membangkitkan orang mati. Nah masalahnya Allahmu Tuhan, tapi belum ada yang dibangkitin. Klaim Kesian. doang. Gitu. Ya nggak masalah. Klaim doang. Nggak masalah. Manusia kayak apa, kok yang penting ada kuasanya. Karena Tuhan itu disebut Tuhan ketika dia memiliki kuasa. Jadi kalau Tuhan mau belum punya kuasa, ya itu namanya ngaku-ngaku Tuhan. Betul nggak? Iya dong. Berkuasa dan membuktikannya, itu dia. Iya. Ngaku-ngaku Tuhan itu boleh, siapa aja boleh. Saya juga boleh. Tapi bisa nggak? Ada nggak kuasanya? Oh saya berkuasa lah. Saya berkuasa apa? Naik turunin orang. Jadi saya juga Tuhan atas room saya. Room saya. Ya gitu. Jadi jangan kepedean. Timbang aku Tuhan tapi nggak bisa apa-apa, ya buat apa sih? Itu. Naikin yang lain ya. Thank you ya. Itunya apa tadi tuh, elang apa-apa itu, biawak apa tuh? Angsa. Hah? Rusa. Oh. Angsa. Sekali lagi dong, belum di screenshot. Lumayan beli token di Maldives mahal. Apa itu tadi? Screenshot. Ya, belum selesai. Maci ya. Siapa tadi? Oke, thank you ya Bang Bram ya. Ini nama makanan dari Malang. Nah, asem-asem. Bram. Halo. Tulisan Cina sama Noles. Thank you Bang Bram Ciputra. Halo. Levelnya udah 28 gak tuh? Apollo ah. Halo, Hari. Halo, Islam Kristen. halo, Ya, halo. halo. Ya, Islam Kristen, Pak. Saya mau Kristen. Silakan. Silakan. Saya mau tanya Boleh. Matius 21:17. Kenapa ada tanda kurung itu ya? Kenapa ya? Gimana? Bacakan. Matius 21:17 ya. Apa pertanyaannya, Pak? Kenapa ada tanda kurung ya itu ya? Oh, ini Apa? tapi ya. Tanda kurung? Iya. Yang di mana, Pak? Nggak ada. Matius 21:17. Di mana ada kurungnya? Nggak ada di tempat saya kurung-kurungan. Mana? Bentar ya. Ini kan bukan Quran, Pak, yang ada kurung-kurungnya. Kalau di Ya, gitu sebelah iya ada kurung-kurungnya banyak, Pak. Iya. Nggak ada, di kitabku Bentar ya. juga nggak ada kurungan. Ayam kali kurung. Matius 21:17 atau 21 ya, lupa aku. 21 juga nggak ada kurung-kurungan. Oh ini, Matius 17, sorry. Matius 17 ayat 21, Mas. Yang mana tuh? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu. Kenapa, Pak? Apa? Yang dibuat dikurung maksudnya gimana? Kurung dalam kurung, ada artian dalam kurung tuh, maksudnya gimana ya? Iya, itu jadi penjelasan atau gloss ya. Ketika di dalam satu manuskrip tertulis dan di manuskrip lain tidak ada. Gitu. Jadi menandai ayat itu ada di satu manuskrip tapi tidak ada di manuskrip lain, itu dengan cara ada ini. Gloss ini. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin di manuskrip misalnya di kodeks apa gitu tidak ada, di kodeks yang lain ada. Makanya ditandai dengan cara gini. Ada lagi Pak Hari yang mau ditanyakan? Gitu. Silakan Pak Hari. Halo. Miko. Halo, oke. Iya, terima kasih informasinya. Ya. Saya belajar Mohon banyak. berkati Pak Hari. Saya Islam Kak.
Boleh bertanya 2 pertanyaan nggak Kak ya? Boleh, silakan. Iya, satu, saya mau tanya, kenapa kan Yesus Tuhan, tapi kenapa dia keluarnya di yang biasa darah kotor wanita kan itu dia lahir lewat situ kan? Tapi kenapa kan itu kan Biasanya keluar lewat situ. Memang kalau Iya, kan biasa darah itu udah kotor sering dong. darah kotor wanita kan keluarnya kan lewat lubang mamahnya, yang itu loh yang dilahirkan. Oke, Maksud saya pertama gitu Bang, loh. pertama saya tanya, darah kotor itu maksudnya gimana sih? Darah kotor itu kan ya darah kotor wanita, darah mens. Darah mens Itu loh. kan menjijikan kalau menurut Kalau kita tuh kalau menjijikan. kalau ibu melahirkan itu darah mens atau darah apa ya? Ya bukan, Gimana? itu darah ya Oh, bukan darah haid kotor dengan lah. darah orang ya dilahirkan bersamaan dengan ketuban itu bukan darah mens. Ini dulu dong Bukan. dipisah. Bukan itu maksudnya Kak. Oke. Maksudnya bukan itu. Ah. Jadi asumsinya begini loh. Kok setara derajat Tuhan kalian kok setara sama darah kotor, sama-sama keluar di lubang itu gitu maksudnya? Oh, kalau darah kotor itu bisa bicara nggak? Enggak, bukan di situ Oh, juga. kalau darah kotor nggak bisa bicara udah beda tuh. Lahirnya juga kenapa di jamban kambing gitu loh? Kan Di itu mana kan ada kotor. jamban kambing itu di mana Bang dalilnya Ya Bang? itu kan di Palungan, maksudnya itu kan Palungan ya, itu di jamban. Jamban itu emang palungan Bang. Goblok. ya maksudnya kan keluarnya tai domba. Oh, oke saya tanya, jamban itu palungan. Anggap aja begitu kan Oh, keluar dari jangan nggak banyak bisa tai dong. domba. Banyak tai domba. Mbak. Kalau saya bilang nabimu itu lebih menjijikkan. Kenapa? Dia suka kali masukin sesuatu ke bekas liang-liang yang ngeluarin kotoran gitu, darah kotor gitu. Kenapa dia suka nyolok gadis-gadis, ya janda-janda gitu loh. Yang biasa dari situ keluar darah-darah kotor. Kenapa? Maaf ya, Hadisnya mana, penis. Kak? Hadis- Sabar. Kenapa penisnya nabimu itu penisnya itu Hadisnya- nabi nggak sih? Penisnya nabimu itu keluar masuk situ, Bang. Kenapa ya? Hadisnya mana? Hadisnya mana? Iya loh, nggak tahu ya. Jangan Coba berasumsi, bukakan jangan- At-Tahrim, sabar. Jangan Nih, berasumsi. yang menggilir istrinya 9, Faslap. Sabar ya. Yang haid dulu mau nggak? Oke, silakan. Nih, bahwa Rasulullah apabila hendak menggauli istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkan kemudian menggaulinya. Kenapa Allahmu ini Allah jadi maaf. Kenapa nabimu orang lagi haid keluar darah kotor malah dicolok-colok? Ih, jijik banget. Ini gimana ini? Hah? Kenapa penisnya nabimu yang mulia itu kenapa keluar masuk kayak gini? Rendah sekali. Rendah sekali ini penisnya ini. Bahkan Muhammad ini melanggar perintah Allah karena dalam Quran nih saya tunjukkan ya. Oh Tuhannya gitu. Itu kenapa nabimu kayak gitu? Oke. Tuhannya setara sama darah kotor. Oke, Faslap, taat kepada Allah. Sesungguhnya taat kepada Rasul sama dengan Setara taat kepada sama- Allah. Sabar. Kenapa? Tuhan setara sama darah kotor. Nah ini. Allahmu ini setara dengan laki-laki yang suka nyolok-nyolok penisnya ke darah kotor perempuan yang haid tadi nih ya. Barang siapa mentaati Rasul yang penisnya keluar masuk ke perempuan yang lagi haid, yang keluar masuk darah, ini telah mentaati Allah. Kenapa? Rasul kau yang penisnya nyolok-nyolok orang haid itu setara dengan mentaati Allahmu. Kok Allahmu ini, tunggu, Allahmu ini disetarakan Nggak kayak dengan gitu. Sebentar loh, kok nggak kayak gitu. Jangan dong, jangan marah dong. Enggak, itu Kenapa Rasulmu itu Dulu, disetarakan ya? Rasulmu yang suka nyolok-nyolok ke darah kotor itu disetarakan dengan Allahmu. Nggak kayak gitu, lihat. Allah. Kan kejang kan? Tulisannya nggak kayak gitu, tetapi dari hadis tadi kita lihat Nabi kau begono, ya, lagi mens dicolok-colok, ya, dengan cara diikat. Dan taat kepada Rasul yang mencolok-colok lagi di istrinya lagi mens, itu sama dengan taat kepada Allah. Kenapa? Makanya saya katakan Muhammad itu melanggar. Nanti Faslap, kita Iya. cari dulu RT 6-nya. Oke. Mencari masalah. Ketua datang. Ya, ini memang kesukaan dia ini, makanya dia datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tadi itu? Sebentar, Islam Kristen ini lalu sih. Saya
Mengikut Kristus. Kayak Suma mengikut Kristus. Kayak Suma mengikut Yesus. Kenapa tadi panik? Loh, gimana sih? Mana dia? Kita dipaksa mirroring kayak gitu, tak bahaya, janganlah, jangan mancing lah. Jangan ya, kalian itu walaupun tadi omongan dia itu tak berdasar ya, jamban dianggap sama dengan palungan kita nggak sakit hati. Tapi ini lebih dari jamban nih, ya. Lagi head disodok-sodok, masa? Ih, ngeri dah. Ih, au, 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 au. Belum lagi dia suka berwudu di ini, di tempat pembuangan ini kan. Iya. Ini dia. Oh, paslah coba. Coba bukakan dia itu. Yang judulnya Nabi Muhammad tidak lahir lewat kemaluan. Ada itu, Laduni. Terus lewat mana dong? Iya, dari lambung dia dari lambung, coba. Dapat diturunin saya, Bang. Jadi yang Ngomong mengatakan baik-baik. Muhammad lahir dari kemaluan wanita itu Tadi saya kenapa diturunin? wajib dibunuh. Nah itu cocok. Tadi, Bang. Coba bacakan. Aduh ini ya. Ya. Nih, kita lihat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak dilahirkan melalui kemaluan. Ada yang dari lambung itu bagian bawah, dari lambung. Berarti kalau lambung berhubungan dengan lopan. Lambang iya. Di bagian bawah. Di bagian bawah. Coba. Ada yang lambung itu. Sama Nabi. Nih. Nah, dari lambung. Kalau lambung kan berhubung dengan ini kan lopan kan. Sama bersama dengan Coba bacakan itu bagian bawahnya. Jadi menurut ulama mazhab Malikiyah, ya, orang yang mengatakan bahwa Muhammad dilahirkan melalui tempat keluarnya, maksudnya kelamin wanita, itu harus dibunuh. Iya. Mana dia? Lagi. Dari lambung. Berarti bercampur dengan ini ya, dengan apa namanya, sayur kangkung, ya kan? Iya. Bercampur dengan sayur Seperti kangkung. biasa, Itu ada Tuhan asam lambung dibandingin itu. sama Nabi. Itu ada asam lambung. Tuhan bandingin sama Nabi, bukan Oh, sama jadi kamu mengakui bahwa Yesus Tuhan? Bertepuk tangan. Asik, ada lagi yang buta satu orang. Ada yang mengakui bahwa Yesus Tuhan. Oke lah, terima kasih ya. Makasih. Makasih. Aduh, namanya asam lambung. Itu nabinya sama dia. Keluar Lambung. Nama dia asam lambung, anjir. Astagfirullah. Momentum banget. Namanya asam lambung. Jadi hati-hati ya Mbak ya, jangan barengan dong sama Baginda. Nggak sih. Itu kan tau nggak lu, kentut itu sebelum, itu kan gas ya, sebelum keluar dari perut gitu. Itu kan dari lambung kan. Iya. Baguslah kalau mamanya tidak makan ini ya, jengkol ya. Kalau makan jengkol terus sayur kangkung, bercampur semua. Bercampur semua. Mainan. Satu penakut. Kenapa di-kick? Nggak perlu di-kick lah. Kita Cinta, sayang, sahabat cukup. Rasakan. Sebenarnya gitu ya, saya menunjukkan kuasa saya dengan naik turunkan kamu. Hebat sekali ya. Kira-kira mamanya si Amina ini kayaknya juga minum ini ya, pipis unta ya. Berarti nabinya bercampur dengan pipis unta. Ketua dari mana ini? Rindu kali ya kamu ketua. Iya biasa, tunggu anak sekolah pulang. Oh, alasan? Gak ada alasan lain gitu ya? Gak ada alasan lain gitu. Gak ada alasan lain. Ini Imhere. Selamat siang. Imhere kan? I'm here. Oh, I'm here. I'm here. So. Imhere love. Apakah kamu masih stabil, masih apa namanya dalam keadaan terjaga, Imhere love? Jangan di-kick lah. Ada lagi dia. Jangan di-kick lah.
Kasih dia. Aduh tolong ya Min ya, jangan dinaik turunin dong, kasihan loh. Ini kayak ingus aja naik turun. Kasihan orang gitu ya. Astaga Tuhan. Kasihan. Rasakan. Kayak masih mau kau nakal. Nah, Masih itu. mau kau nakal. Tapi dia, aku rasa dia nggak mau naik lagi tuh karena udah ketahuan. Mainan. Ketahuan. Mana ini? Cimo. Jangan di-kick lah. Ada lagi. Ayo kita diskusi tentang apa? Ayo. Kita diskusi tentang apa yang bagus? Kamu dan saya. Yang tadi. Sudah. Takut semuanya dengar. Iya, yang namanya kalau dilahirkan sebagai manusia, bagaimana kamu ini? Aduh. Manusia apa Tuhan? Atau kamu juga mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Manusia apa Tuhan? Saya jawab itu aja. Iya, oke. Kalau kamu tidak terima, kalau Yesus dilahirkan melalui selangkangan wanita, ya sudah kamu akui dia sebagai Tuhan. Ayo. Lah. Kamu tidak terima kan? Kamu kan tidak terima, kamu tidak terima kalau Tuhan saya lahir dari situ. Ya kan? Derajatnya tinggi. Oke lah, berarti oke. Terima kasih banyak. Mas Raf, turunkan lagi Mas Raf. Dia sudah akui bahwa Yesus itu derajatnya tinggi. Boleh tepuk tangan. Sudah. Ya. Saya tahu bahwa Tuhan saya derajatnya tinggi. Lebih tinggi daripada Allah kau yang tidak berdaya, tidak punya kuasa. Mamanya. Dia tidak apa. Dia akan dilahirkan sebagai manusia. Tidak apa-apa. Jadi setara sama darah kotor. Oh, itu yang oke. Orang Kristen kenapa aku bisa Oke. Berarti kelamin wanita itu adalah jijik ya, menjijikan ya. Jijik lah. Oh, jadi punya mama kamu jijik ya? Darah kotor itu. Iya, punya mama kah? Oh ya dia sudah akui Tuhan, dia sudah adalah Tuhan. Oke. Jadi punya mama kamu itu menjijikan ya? Coba kamu cek dulu, jangan sampai berulat punya mama kau. Oke. Tadi kan gini bro, hilang deh.